Selamat malam sahabat Evapora semua. Mungkin teman-teman pada kaget semua ya, kenapa Evapora ini settingnya berbeda, lebih lux, lebih nyantai. Jadi situasinya memang seperti podcast dan enak ngobrol. Dan seperti biasa kita di Jumat ini, Jumat penuh barokah di jam 20, kita Evapora selalu mengadakan acara super spesial untuk berbagi insight, inspirasi, ide kepada teman-teman sahabat Evapora semua. Dan harapannya dari inspirasi nanti ini bisa benar-benar menjadi drive teman-teman untuk menumbuhkan spirit bisnis dan bahkan personal growth teman-teman ya. Oke, malam ini kita benar-benar membahas sesuatu yang spesial. Mungkin teman-teman baru mendengar ini, itu tentang multiverse marketing. Jadi kalau teman-teman biasanya dengar multiverse itu kalau nonton Doctor Strange gitu, nonton film-film yang diikuti di bioskop. Nah, sekarang bagaimana konsep itu ketika dibawa di ranah bisnis digital. Nah, sebelum saya masuk ke diskusi ini, saya akan invite orang-orang spesial yang akan menemani saya berdiskusi tentang the rise of multiverse marketing. Yang pertama, the one and only dan sangat spesial, Bapak Razi Saleh. Beliau adalah Presiden Director dari K-Link, sekaligus founder dari K-Link juga. Oke. Selamat malam Pak Razi. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Syukur ya. Walaupun usia sudah, orang bilang sudah 6 series. Tapi semangatnya terasa Tapi Pak. Semangatnya kayak macam 3 series. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk mengenal lebih dalam tentang Bapak Razi Saleh, kita akan putarkan video tentang beliau. Kita bukan mau 100 orang yang sukses. Kalau bisa kita mau 1.000, 100.000 dan 1 juta orang yang sukses. Kalau bisa, semua yang bergabung di K-Link ini sukses. Oke, itu tadi video perkenalan dari Bapak Razi Saleh yang luar biasa. Dan biar makin ramai dan diskusi kita makin memberikan insight. Nah, di sini Bapak Razi tidak sendiri. Ternyata beliau membawa putri tercintanya, Miss Aina. Beliau selain founder dari Digital Network Marketing, beliau ini juga salah satu pencetus 3 balik modal. Kita lihat dulu video profile dari Miss Aina. This is Aina Razi. Very precise person. Detail is a must for her. That's why she is loved. Smart, she's taking her educations very serious. Many great things comes from her ideas. So let me introduce to you Aina Razi. Oke, itu tadi tentang Miss Aina. Miss Aina apa kabar? Halo Mas, sehat? Alhamdulillah. Iya kelihatan berseri. Karena sepertinya akan membawa hal yang bermanfaat untuk anak-anak muda ya, Evaporian yang ingin memulai bisnisnya. Oke,
Sebelum kita berbicara dengan dua sosok tamu kita yang luar biasa, saya akan memulai dulu dari Pak Razi. Pak Razi, selain Bapak sebagai founder dan owner dari Keiling, saya dengar Bapak juga senang bercerita nih Pak. Bapak seorang storyteller nih sepertinya. Boleh tuh Pak. Boleh ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam bahagia, salam ceria di mana juga anda berada. Alhamdulillah ya. Kerana kita hidup ni harus saling doa mendoakan. Kita harus benar-benar mengikuti sunnah daripada pesan daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Kerana sesungguhnya kalau kita cerita tentang cerita ini memang pada saya adalah konsep berbagi ilmu itu. Kalau kita pergi kepada hadis ya. Hadis Rasulullah yang sering diperkatakan adalah sampaikanlah. Seringkali kita dengar orang-orang mengatakan sampaikanlah walaupun satu ayat ya. Tapi sebenarnya hadis itu tidak lengkap. Hadis yang lengkap tu sampaikanlah perkara yang benar. Walaupun ianya satu ayat, satu perkataan. Itu versi lengkapnya. Itu versi lengkap. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan satu perkara yang subahah pun itu tidak benar. Yang benar walaupun satu ayat. Dan konsepnya itu adalah kadang-kala untuk kita berbagi ilmu segala macam itu dalam bentuk yang gampang dicernakan. Cernakan oleh orang itu dengan melalui cerita-cerita kan. Kerana manusia ini konsepnya macam kita lahir dulu lah. Kita kecil dulu kan. Kita akan senang mendengar cerita. Sebenarnya kadang-kadang ni egois kita. Kita tidak mau mengakui bahawa kita ni masa kecil. Sebenarnya memang manusia sampai ke mana pun. Walaupun sampai tua, bila kita bercerita tu orang akan senang mendengar. Jadi kadang-kadang kenapa saya buat dalam bentuk bercerita tu lebih gampang. Lebih gampang untuk saya share. Sebabnya Mas ya. Panggil Mas bisa enggak? Ya, boleh. Ya? Walaupun saya 6 series ya. Kerana kalau kita ada harta, pasti kita tinggalkan harta itu. Kalau kita ada isteri, anak yang tercinta, tidak bisa menemani kita nanti. Ya. Yang bisa menemani kita ini yang sering diperkatakan adalah amalan kita, amal kita. Yang sering dikaitkan dengan 3 itu tadi kan. Iaitu ilmu yang bermanfaat, ya, amal jariah kita dan insya-Allah doa daripada anak yang soleh itu tadi kan. Amin. Jadi kadang-kadang ayat itu, ilmu itu yang untuk gampang kita sampai adalah melalui cerita-cerita. Mudah-mudahan apabila dengan kita bercerita itu mereka benar-benar bisa berubah, bisa memajukan diri mereka dan mereka kaitkan dengan yang lain, dia bisa masuk dua-dua ini Mas. Satu, ilmu yang bermanfaat kita dapat. Satu lagi apa nama tadi? Amal jariah. Amal jariah. Karena terus mengalir pahalanya. Terus mengalir itu tadi dulu kita dapat. Ya, kerana bayangkanlah ya, pintu syurga itu bukan satu saja. Dia banyak. Kadang kita bisa masuk dengan cara begini, cara begini. Panjanglah tanyaan ini. Oke. Karena Pak Razi suka sekali dengan cerita-cerita, karena cerita itu membawa hikmah dan mudah dimengerti gitu ya Pak Razi. Ya, jadi kalau Pak Razi sendiri dari macam-macam cerita gitu, berbagai variasi cerita, ada cerita bisnis, cerita nabi, cerita pahlawan, itu yang paling memberi kesan kepada Pak Razi itu cerita-cerita seperti apa Pak? Sebenarnya kadang-kadang bila saya bercerita dengan orang tu banyak orang yang tidak faham. Sebenarnya saya bercerita dengan diri saya. Saya menarik. Mengingatkan diri saya. Setinggi mana kita pergi pun, kita jangan lupa kepada sunnah Rasul itu tadi. Berarti cerita Rasul ya Pak Razi. Kisah begitu sesuatu yang beginilah Mas. Seringkali kalau saya tanya di sini, pasti semua orang yang mengikuti program kita ini termasuk dari sini. Ya, kalau saya katakan, ada enggak di sini yang tidak cinta kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad? Saya rasa semua akan mengatakan cinta kepada Rasulullah. Semua kata sayang kepada Rasulullah. Jadi kalau kita benar-benar, contohnya lah, kalau kita benar-benar terjemahkan dengan cara yang very simple. Kalau kita cinta kepada seseorang itu, pasti kita akan memberi yang terbaik kepada orang itu. Betul. Ya, jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, kadang-kadang saya mau bertanya kepada diri saya. Kalau saya cinta Rasul, kadang gampang di mulut tapi susah kita simpan di hati. Berapa sunnah Rasul yang telah kita ikuti? Iya. Jadi contohnya ya,
Jadi mikir itu, Pak. Jadi kita mikir di sini, kita mikir Jadi di situ mikir. ya. Berapa sunnah Rasul yang telah kita ikuti? Sebagai satu contoh kalau kita melihat pesan daripada Rasul. Jadi pesan-pesan itu adalah sunnahnya itu. Pesan Rasul sentiasalah kita berprasangka baik terhadap orang lain, dalam macam gitu. Tapi kita lihat dunia sekarang ini, saling jelek menjelekkan, saling jatuh Ya, menjatuhkan. betul. Jadi dalam waktu yang sama kita mengaku kita ini umat Nabi Muhammad. Ya. Kita mengaku kita cinta kepada Rasul. Tapi istilahnya ikhlas gak kita? Sebab itu saya bilang bahwa gampang sebut di mulut, tapi susah semat di dalam hati. Iya, menarik sekali. Jadi cerita itu benar-benar membekas dan menjadi gaya hidup ya, way of life gitu ya. Jadi panutan bagaimana kita menjalani hidup gitu ya Pak Razi ya. Yes, Nah itu berarti kalau Pak Razi membangun bisnis, karena saya lihat tadi di profil Pak Razi sendiri itu adalah backgroundnya pebisnis gitu. Ya, saya. Nah, sejauh atau sedalam mana cerita-cerita tentang Nabi dan Rasul gitu menginspirasi Pak Razi dalam membangun bisnis tuh? Maaf lah teman-teman ya, saya kalau bercerita tentang sirah Rasul itu, sirah Nabi itu saya agak sensitif sedikit. Emosional ya. Emosional Karena dikit, langsung ya. bekas. Bekas ya, karena kalau menceritakan tentang kehidupan saya, Ya, saya memang orang tua saya ini meninggal kurang lebih 2 minggu setelah kelahiran saya. Ayah saya lah. Walaupun ialah orang bilang beginilah ya, saya tidak boleh membandingkan kisah dengan kisah Rasul, tidak. Kerana seperti pantun Melayu kan, pantun Melayu, banyak hari antara hari tidak semulia hari Jumaat. ya. Banyak nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita compare diri kita dengan Rasul itu enggak fair, dengan Nabi Muhammad enggak fair. Sebab Nabi Muhammad itu he's the best Rasul among all the Rasul. He's the best Nabi among the Nabi. Ya, Kita membandingkan diri kita dengan Nabi biasa pun kita jauh ketinggalan. Tapi kita cuba mencontohinya. Jadi kalau kisah-kisah Rasul ini yang benar-benar membuat inspirasi, membuat saya rasa down, bukan down ya, apa ya? Down to Tersentuh earth lah, gitu down ya. to earth lah ya. Down to earth itu bagaimana perjuangan Rasulullah itu untuk mengembangkan syiar Islam itu tadi. Yang benar-benar sebagai satu contoh ya, kalau kita benar-benar ikuti kisah Rasulullah ya. Ya. Usia 2 tahun ya, kurang lebih begitulah. Kadang-kadang banyak tafsiran, ya, banyak ulama banyak menceritakan kisah-kisah yang berbeda kan. Ya, ya. Diserahkan kepada ibu angkat ya, ibu susuannya Alimatus Sa'diyah begitu Alimatus ya. Sa'diyah. Kemudian banyak kisah-kisah yang berlaku ya. Kemudian usia baginda itu 6-7 tahun gitu ya, contohnya dipulangkan balik kepada ibunya, ibu yang tercinta. Bayangkan seorang ibu, Mas. Ya, Bayangkan ya. seorang ibu, dia melahirkan anaknya itu, ambil certain age, dia bawa kerana memang dalam sisi budaya orang Arab ini, kerana dia akan anak-anaknya itu akan dicari ibu susuan yang terbaik. Ya. Dan di kawasan-kawasan pinggiran kota, bukan di dalam kota. Ya. Kerana kota ini macam kita di Jakarta ini kan banyak benda, jadi dia akan hantar contoh di kampung-kampung gitulah. Yang lebih pure ya. Pure dia tadi pergi ke situ kan. Ya. Kemudian bila sampai ke certain age ya, kerana banyak perkara-perkara yang berlaku sehingga maksud saya aku nanti takut-takut sesuatu terjadi pada aku, nanti aku disalahkan. Ya. Dia kembalikan balik kepada ibunya itu, iaitu dan juga kepada kakeknya itu. Tidak lama lepas itu ya, ibunya itu kangen dengan almarhum suaminya lah, Ar-Rasami atau Abdullah itu ya. Ya. Kisah Abdullah itu, maka berangkat daripada Mekah itu pergi ke Madinah, ke mana itu ya, kuburannya itu. Ya. Dia pergi ke situ bersama dengan kakeknya itu, dengan Nabi Muhammad, dengan satu pembantunya itu pergi. On the way back home, ibunya meninggal. Sedikit aja. Cuba kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi Muhammad. Ya. Jadi saya sentiasa orang bilang beginilah, tidak sempurna iman seorang Islam itu kalau tidak mencintai Rasulullah. Pada saya lah. Sebab itu dalam Kailing sering saya mengingatkan begitu. Ya. Jadi saya bilang tidak sempurna iman orang Kailing kalau tidak mencintai Pak Razi. Contohnya begitu. Maksudnya beginilah. Bagaimana caranya untuk kita mencintai Rasulullah itu tadi? Contohnya Yang adalah kita sering membaca kisah-kisahnya, mendengar ceramah-ceramahnya, supaya kita benar-benar mengenali sosok perjuangan pemimpin besar yang kita cintai itu tadi.
Contohnya begitu. Sebab itu kalau contoh macam saya ni, saya bikin biografi ni sebagai Oh, joke ya. lah, breaking news. Tapi tidaklah, jangan dibandingkan ini lah. Macam saya bilang tadi jauh lah. Macam tadi Mas buka insan istimewa. Sebenarnya saya tidak istimewa. Yang istimewa tu yang ikut acara kita. Mereka istimewa. Iya, oke. Ya semuanya adalah istimewa ya. Iya, iya. Bintang tamunya istimewa, teman-teman Evapora yang ikut acara ini juga istimewa. Nah, gini Pak Razi. Jadi saat ini kalau misalnya saya ingat-ingat sebenarnya kalau konsep multiverse itu saya jadi ingat ada multi level marketing gitu ya, multi level marketing. Multi level marketing itu sebenarnya kalau saya sendiri sebagai saya dan Pak Dion sebagai praktisi marketing melihat itu adalah strategi marketing yang sebenarnya sangat bagus sebenarnya karena itu yang proven, yang sudah terbukti. Cuman yang saya rasakan adalah ada banyak oknum-oknum gitu yang menjalankan multi level marketing secara salah gitu. Jadi ini yang semacam kayak mencemari nama multi level marketing sesungguhnya gitu. Nah, kayak misalnya skema piramida gitu itu kan yang banyak muncul di pasaran gitu dan merusak nama multi level marketing itu sendiri gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Razi, sebenarnya kalau di Keling sendiri itu apakah prinsip-prinsip Islam dan syariah itu juga diterapkan di sana dan sejauh mana Pak Razi? Iya. Sebenarnya kita ngomong langsung aja lah ya. Iya. Terus terang aja lah. Iya. Banyak segelintir daripada golongan kita ini mengatakan bahwa MLM itu haram. Oh iya. kita Itu tidak direct. bisa dipungkiri sih Kita- Pak. kita Memang ada yang pada berkata itu. seperti itu. Pada saya adalah kalau konsep halal haramnya itu tadi, sebenarnya bukan kita yang untuk menterjemahkannya, tafsirannya. Sebagai satu contoh ya, saya berasal daripada Malaysia, maaf lah ya. Iya, Saya berasal iya. daripada Malaysia. Saya mengerti bagaimana caranya membicarakan tentang fatwa. Fatwa halal haram itu yang berhak mengeluarkan fatwa itu adalah Majlis Ulama. Betul. Jadi sebelum betul. mereka mengeluarkan satu fatwa itu, mereka bahaslah belum itu. Ya. Contohnya macam Mas membawa dari kitab ini dalam sisi mazhab Malikinya, mazhab Syafi'inya, mazhab Hambali semuanya. Kemudian mereka sepakat keluarkan satu fatwa. Ya. Jadi kita ni sebagai umat warga itu, kita mengikutilah wajib itu. Kerana kata Nabi, pesan Nabi, ini pesan Nabi. Ya, Ini. ya. Ulama ini adalah waris aku, pewaris aku. Ya, Jadi anything follow the ulama tadi. Jadi konsep tentang cerita tentang MLM ini tadilah, saya mengakuinya kadang-kala kalau kita membicarakan tentang muamalat lah, kita bicara tentang berbisnes di tadi. Ya. That's why this is the beauty of Islam. Kecantikan Islam. Ya. Islam ini sehinggakan mencuci hadas kecil. Pipis itu pun diajar oleh Rasul. Sangat detail. Sangat detail Ya, gitu. Bagaimana kita maaf lah ya. Ya. Maaf deh teman-teman ya. Bagaimana untuk kita bersetubuh lah dengan isteri kita Ya, itu pun itu juga ada. Betapa detailnya Islam itu tadi ajar. Apalagi dalam konsep berbisnes. Dalam berbisnes ini kalau kita faham konsepnya very sederhana. Yang pertama terjadi akad tu persetujuan Ya. antara penjual dan pembeli. Dan pastilah merangkumi sebelum akad ni berlaku, pastilah merangkumi beberapa perkara. Contoh, tidak ada goror di situ. Betul. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Kita clear. Kadang-kadang di dalam multi-level marketing ini, mereka overclaim. Oh ya. Ini yang kadang-kadang benda ini Betul. yang lari itu. Contoh, Overclaim, ya. bagi satu contoh ya. Anda join perusahaan saya, Anda pasti sukses. InsyaAllah. Bagi satu contoh begitu kan. Over promise ya. Overpromise. Benda tu pada saya dah jadi syirik lah itu. Kita dah lupa ya. Contohnya lah macam saya dengar contoh macam saya usaha 64 tahun. Bila orang tanya kenapa bapak sehat? Kerana saya makan produk Keling contoh. Itu pun dah syirik itu. Yang membuat usaha 64 tahun dah sehat ini makan produk Keling ini sebagai satu usaha saya. Tetapi yang menganugerahkan kesihatan saya ni tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lupa. Aku sukses contoh adalah MLM lah. Aku ada permasalahan begini kerana usaha aku yang luar biasa, kerana didokong oleh jaringan aku. Tapi kita lupa menyebut alhamdulillahirabbil alamin tadi, syukur kepada Allah. Dan ini sebenarnya salah. Dia adalah daripada konsep itu. Maisir. Kalau kadang-kadang saya pun menyuruh dia kepada ustaz-ustaz ni, kadang-kadang jangan kita ngomong goror maisir, kita kupas maisir itu apa kadang-kadang gitu kan. Mana anak muda enggak faham. Maisir itu satu konsep yang perjudian. Okey. Satu benda yang
satu benda yang money game macam Ya. dia contoh begitulah. Itu kalau Ponzi contohnya gitu ya. Monzir itu dah masuk dalam maisir lah itu. Ponzi. Ya, riba contoh gitu kan. Tapi yang membuat saya rasa agak tersedih sedikit. Tersedih ya. Ya. Tersedih sedikit adalah macam ayat awal saya itu tadi lah. Kita membicarakan bahawa kita cinta kepada Rasulullah. Ya. Ya. Tetapi kalau tidak kita, siapa lagi yang akan mengangkat sunnah Rasul itu tadi? Di saat kita melakukan satu bisnes yang syariah, ya, Ya. harus didokong. Benar Ya, kan? ya. Didokong ini tadilah. Dia akan menjadi satu viral. Dan viral ni tadi lagi, dia akan membuat kepada satu kebenaran ni tadi. Dan maaf kalau cerita panjang enggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa. Kenapa saya membuat kisah-kisah Rasul itu tadi ya, untuk mencintai Rasul itu tadi ya. Bagi satu contoh ya, macam dalam satu hadis mengatakan bahawa Nabi Muhammad mengatakan begini ya. Selain daripada Nabi Allah Ismail, bapakku adalah orang yang kedua yang dikorbankan. Contohnya. Jadi kadang-kadang saya cerita dengan anak saya kan, benar ke Pak? Ya benar. Kadang, jadi supaya apa? Kita faham Rasulullah bagaimana Abdul Muttalib ya. Dia kan bernazar dengan Tuhan dia lah. Dia bilang kalau aku dapat 8 anak lelaki, ada ulama mengatakan 8, ada yang ngomong 10. Aku akan korbankan salah satu anak lelaki aku. Korban tu maksudnya sembelih lah. Maksudnya gitu, korbankan begitu kepada Tuhan dia itu. Ya. Jadi bila dia sudah dapat, sampai waktunya, dia kumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, aku telah bernazar kepada Tuhan bahawa apabila aku dapat anak lelaki sampai usia-usia begini, salah satu daripada kalian ini harus dikorbankan. Anaknya bilang, ya siap kerana kerana keimanan mereka lah. Waktu itu Islam belum ada lagi belum ada di situ kan. Maka pergi. Dalam undian itu, diundi itu siapa yang harus dikorbankan itu, dipanah itu, undi itu, nama yang keluar adalah Abdullah ya. Ya. Abdullah ini dalam banyak-banyak anak Abdul Muttalib ini, Abdullah yang paling disayang. Kalau kita ngomong tentang wajah dia itu ganteng lah, bersih, paling disayang. Dia punya dia punya budi pekertinya lah. Orang Melayu ngomong budi pekerti, akhlaknya bagus. Ya. Dia ni sayang. Bukan kata Abdul Muttalib sayang, maksudnya kaum-kaum Quraisy Arab itu sayang dia. Jadi mereka bingung. Mereka bingung. Jadi bagaimana cara solusinya itu kan? Jadi akhirnya mereka bagi solusi, mereka menyarankan kepada Muttalib jangan dikorbankan. Aku dah janji ini nazar aku. Iya. Okey, kita bawa ketemu dengan satu orang pintar lah. Contohnya begitulah, satu orang lama itu pintar. Dia mengatakan bahawa satu cara untuk menebus korban itu adalah dengan memilih undian lah, iaitu 10 ekor unta, ya, satu itu dengan Abdullah, nama Abdullah. Maka dicabutkan tetap nama Abdullah. Dicabut lagi tetap nama Abdullah. Dipanah kita nama sampai 100 ekor unta, 100 ke 1000 begitu kan. Contohnya begitu kan. Baru unta yang keluar. Jadi akhirnya disembelihlah unta itu. Jadi unta itu tidak dimakan, maka dibiarkan maksudnya biarin itu je. Berkembangan gitu. Kadang-kadang mau cari ayat itu susah, berkembangan di kawasan itu. Jadi kisah-kisah gini anak muda ni enggak faham. Iya. We have to know the special of Rasulullah before and after. Sebelum dia lahir, waktu dia lahir dan setelah dia wafat. That's how kita create satu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Nah, berarti ini kayak lagi juga pasti udah bersertifikasi syariah juga ya berarti Pak Razi? Alhamdulillah kerana sesuatu ini ya, contohnya begini ya. Maaf ya. Ya. Kita ni hidup, Allah tahu. You buat dosa, you buat pahala. Ya. Tahu kan? Ya. Tapi Allah tetap hantar pengawasnya, malaikat untuk mencatat. Ya. Benar kan amalan tadi. Jadi sama macam kita. Contohnya begitu. Memang saya faham bahawa saya akan cuba melakukan kerana saya mau dunia, tetapi saya mau dunia ini membantu sedia akhirat. Jadi sama di situ bahawa sebab itu kita telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah. Orang yang benar-benar ahli dalam bidang itu untuk mengawasi setiap program kita sehingga kan apabila kita mengeluarkan produk itu juga harus mendapat mereka punya endorsement. Acara-acara kita kadang-kadang untuk kita terlebih dikit berdandut terlebih dikit pun saya akan dipanggil boleh begitu contohnya begitu. Contohnya begitu. Tapi tidaklah ini juga kadang-kadang saya pun ada bicara juga dengan
ustaz saya itu, ustaz yang apa? Yang kalau di Sofwan. Malaysia tu ngomong harus ya. Harus tu maksudnya apa dia makruh. Yang makruh tu kita bebas dikit, kata nanti lari orang dari kita. Yang penting haram itu jangan kita samakan. Jadi mereka mengawasi daripada marketing plan kita dari itu. Dan satu lagi Mas, Ya. bila kita cerita tentang MLM, multi level marketing itu tadi, Ya. beginilah. Banyak orang menceritakan tentang mengiming-imingkan satu penghasilan yang besar. This is Oh normal. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang bonus mereka 10 juta. Tapi di-createkan cerita tu bonus mereka 100 juta, 50 juta, 60 juta, Mark 70 up juta. gitu ya, Pak Razif. This is normal. Perkara dalam dunia multi-level marketing. Sebab itu kalau ditanya saya kenapa tidak syariah itu, salahnya adalah saraf perusahaan dan leader-leader itu juga. Dan sebab itu di saat apabila saya datang ke Indonesia, Ya. perkara ini yang pertama sekali saya tegur pada leader saya. Pada saya, Keling bukan tempat untuk menjadi kaya. Tapi Keling adalah tempat untuk mereka membangunkan karir. Membangun karir itu dia butuh waktu, ilmu. Sebab itu K tu maksudnya knowledge. Mas. Okey. Knowledge maksudnya itu kan. Tapi alhamdulillah, tidak sampai setahun ya, ada yang dapat 40 juta. Malahan, kan kita syariah kan, kita ngomong jujur, malahan ada yang mendapat satu bulan 500 juta pun ada. Kalau 200, 300, 400 tu banyak lah. Sampai 1 M pun ada per bulan tadi. Kerana dan kita tak perlu seperti mana peribahasa Melayu, mungkin anak saya pun dia zaman muda dia enggak faham kan. Ya. Peribahasa Melayu mengatakan kan telur sebiji riuh satu kampung kan. Kita enggak boleh, kalau MLM banyak begitu. Kita pada saya this is not my principle. Itu bukan satu prinsip saya. Biar kita low profile but high income. Itu yang terbaik. Menarik. High income, low profile. Itu yang terbaik pada kita ya. Ikut ke sunnah tu tadi ya. Dan satu lagi pula kita lihat Mas ya, kenapa saya berpandukan kepada kisah-kisah sirah Nabi itu. Ya. Kita lihat ya. Ya. Kalau ada manusia yang sempurna, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Berbisnes pun dia dilatih oleh pamannya itu. Ada gurunya yang melatih. Ada mentornya. Ada mentornya itu tadi. Benar kan? Konsepnya sederhana. Sebagai satu contoh ya, kalau kita bercerita tentang networking itu tadi ya. Yeah. Very simple. Kita lihat waktu zaman dulu, Siti Khadijah adalah pembekal. Pedagangnya adalah orang-orang Arab yang ambil produk dia, mereka menyebarkan. This is the concept. Sama macam yang kita lakukan sekarang ini. Jadi Keling ini cuma kita membekalkan. Apa yang kita bekalkan bukan semata-mata produk. Kita membekalkan pelatihan, knowledge, dia punya fasilitas dan sebagainya. Pembimbing, mentor yang kita bekalkan. Apa yang mereka lakukan adalah lakukan itu tadi. Dan insya-Allah kita tidak akan, kalau dalam bahasa Melayu terpeleset tahu enggak? Iya, terpleset. Kita tidak Sama. terpeleset dalam berjalan itu tadi lah insya-Allah. Terjerumus. Terjerumus. Melayu. Terjerumus tadi ya. Dia macam dia jalan-jalan dia begini terpeleset lah begitu kan. Iya. Ini pada saya cukup penting. Mas, panjang dikit enggak apa-apa Man? Oh, enggak apa-apa. Kerana Enggak apa-apa. satu kesempatan Iya. ini. Kerana saya memang benar-benar mengharap inilah ada orang tanya saya. Kenapa saya sudah berusia 64 tahun? Saya telah banyak yang saya telah miliki, tapi kenapa saya teruskan begini? Pada saya begini sajalah. Saya insya-Allah hidup saya pun saya enggak boleh komplain lah kan. Kerana Allah memberikan lebih daripada apa yang saya minta. Kalau dalam sisi aset segala macam materi segala macam itulah. Dan saya mahu kebahagiaan ini dia juga bila saya mati nanti kebahagiaan ini saya dapat. Itu maksud saya. Jadi bagaimana caranya adalah untuk mengajak orang-orang berada di dalam keluarga saya segala macam itu, mudah-mudahan mereka bisa sukses insya-Allah itu tadi kan. Dan pasti ini nanti bisa menjadi salah satu waktu dibangkit di pada mahsyar nanti bila Allah tanya saya ini orang-orang ini nanti yang insya-Allah ni kurang lebih gitulah Mas. Iya, oke. Menarik. Jadi kalau kita menikmati pelajaran dari story cerita itu memang lebih enak ya. Mas Dion, misalnya kalau ditangkap. Nah sekarang terkait multiverse marketing. Multiverse ini kayaknya marketing. menarik. Jadi kalau misalnya yang biasa Multiverse kita marketing. dengar itu multi level marketing semua orang udah pada paham gitu. Ya. Nah sekarang di zaman digital, apakah ini bentuk evolusi dari multi level marketing atau gimana itu Pak Razi? Oh, okay. Multiverse marketing itu. Sebelum cerita multiverse ini waktu kita berapa lama ya? Mau cerita Oh dikit. iya.
Mas, saya mau tanya Mas ya, kalau saya tanya Mas tentang Muaz bin Umair ya, apa yang Mas bisa sejarah Muaz bin Umair itu yang benar-benar menyentuh perasaan Mas? Muaz bin Umair. Apa kisahnya yang benar-benar menyentuh ya? Belum begitu ini sih. Dia Muaz ini, kalau kita kisah Muaz itu, kalau kita kaitkan tentang Yeah, Muaz ini, kita yeah. paham lah. Saya sebab ringkas pendek aja lah. Iya. Muaz ini sebenarnya seorang anak muda yang cukup kaya, mak dia kan. Tapi kerana dia pilih kepada Islam, maka ibunya itu buang dia sebagai anak lah. Oh. Ini Muaz ya kan. Jadi Yeah, di saat Muaz ini tadi, di saat bila orang Madinah ni tadi, orang Ansar ini memeluk Islam, enggak banyak waktu itu, kurang lebih belasan, 20 begitu saja kan. Jadi Rasulullah membutuhkan seseorang guru untuk berdakwah, untuk mengajar mereka. Jadi dalam banyak-banyak sahabat itu Rasulullah memilih anak muda. He's the first ambassador yang diantar ke Madinah untuk mengajar ni tadi. Kenapa saya mau kait tentang Muaz ni tadi? Muaz dalam di berdakwah ni tadi ada satu ketua suku daripada Abdul Ashal, kadang susah dia bahasa Arabnya. Ada Ashal gitu, ada Ashal. Dia bernama, saya rasa banyak orang faham lah, kisah Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini dia ketua suku itu. Orang paling galak. Paling galak kan. Dia keluarkan tombak. Dia bilang kalau Muaz datang ke suku aku akan bunuh dia. Contohnya begitu kan. Tapi Muaz berani, dan Usaid ini adalah yang cerdas. Jadi Muaz ini ketemu dengan Usaid, dia mengatakan, begini bang, begini bro, kata bahasa sekarang. Bahasa sekarang ya. Begini bro, kata dia. Begini mas, aku akan cerita sampai ke satu tahap engkau tidak suka pada cerita aku akan berhenti dan aku tidak akan lanjutkan lagi. Aku akan berdakwah dengan kamu. Walaupun baru 20%, kalau you tak setuju, stop. Saya akan stop. Dan saya berjanji, saya tidak akan masuk ke dalam suku kamu. Tidak akan berdakwah di dalam suku dia. Suku Abu Ashal itu tadi. Dia akan berdakwah di situ. Jadi dari nothing tulus kan? Jadi Usaid ini nothing tulus kan? Okey, teruskan. Bergainingnya seperti itu ya. Dia terus cerita lah. Bila dia cerita, belum sampai 100%, saya panggil dia Alung. Belum sampai 100% Long. Dah nak masuk Islam Usaid ni tadi. Dia bilang nanti dulu. Kamu harus bersihkan baru syahadat itu tadi kan. Jadi kisahnya, pengajaran pada kisah itu adalah kadang-kadang kita manusia ini, kadang-kadang kita mau menyampaikan ke satu perkara yang benar, kita dah block mind kita. Wah, aku tidak mau dengar. Why not? You just listen. Macam kisah Usaid bin Hudair itu tadi. After that, keputusan adalah hak kita. Kalau kita terima. Kalau kita tak terima, tak terimalah. Dia orang itu, maksudnya begitulah, rejection. Sebenarnya kisah Muaz bin nama Muaz bin apa tadi? Bin Umair tadi sebenarnya menyayat hati itu tadi waktu perang Uhud, dia yang membawa panji Islam bendera itu. Di saat tentera berkuda daripada bukit turun menyerang itu, waktu itu mereka sedang menuju ke tempat kemah Rasulullah. Jadi mereka membunuh Rasulullah, habislah Islam itu tadi. Jadi di satu tentera Islam tu dah mula kelang kabut, dia berpecah-pecah. Jadi Muaz tu walaupun satu orang, dia dah macam satu tim. Sana sini, Allahu Akbar. Muhammad adalah rasul sebagaimana rasul sebelum ini. Allahu Akbar, begitulah dia. Dia jadi macam satu tim hingga tangan dia dipancung. Tangan kanan itu ditebas. Dia pegang tangan kiri dia. Dia bawa panji bendera tu tadi kan. Akhirnya dia memastikan supaya musuh ini tidak bisa mendekati kepada kemah Rasulullah tu tadilah. Itulah kisah. Akhirnya dia sedihlah. Dia sahid. Bila dia sahid itu tadi, bila dah habis perang itu tadi kan Rasulullah kan pergi melawat yang mati-mati sahid itu tadi. Dia selain daripada dia sedih dengan kematian pamannya Hamzah itu tadi, dia lihat Muaz itu tadi, dia sedih dulu orangnya kaya. Sekarang pakaiannya begitu kan. Tutup kepala, kelihatan kaki. Tutup kaki, kelihatan muka dia. Jadi akhirnya Rasulullah buat perintah, tutupkan badan ke atas, kaki ni tutup dengan rumput saja. Ini kisah. Jadi bagaimana kecil. Jadi kisah-kisah ini sebenarnya, kadang-kadang bila kita dah sukses ni Mas, ego kita itu tadi, maaf lah kita manusia biasa, muncul tu. We are the best, itu kan. Tapi sebenarnya kita butuh kisah-kisah ini untuk slow down. Dan bila kita bicara tentang multiverse marketing ni tadi, insya-Allah pesan Nabi adalah, wahai umatku, untuk kamu sukses, kamu harus ikuti peredaran zaman.
peranan zaman. Jadi multiverse marketing ini adalah nanti detailnya nanti Aina akan explain lah multiverse marketing. Tapi konsepnya very simple. Multiverse marketing ini tadi adalah bagaimana lingkungan-lingkungan yang kecil ini tadi dibangunkan bisa mengatasi yang besar. Siap, tahan dulu Pak Razi. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh tentang multiverse marketing, karena ini memang menarik banget sahabat Evapora. Di sini saya bukan hanya belajar tentang bagaimana Pak Razi membangun bisnisnya terinspirasi oleh kisah Nabi, bahkan saya belajar kisah Mu'adz juga di sini tadi. Nah, Oke, sebelum kita bahas tentang multiverse marketing, kita putarkan video tentang multiverse marketing. Bisa mencipta sejarah menjadi yang pertama melakukan, membesarkan, memajukan digital network marketing, Bapak. 1954, Hugh Everett menyatakan konsep multiverse. Einstein, teori relativitas. Stephen Hawking dan Michio Kaku, the string theory. Di mana multiverse dikatakan menghubungkan berbagai macam dimensi dalam satu waktu. Banyak diadaptasi di film, animasi, dan juga dunia hiburan. Semuanya terhubung dalam satu ekosistem. Sike Prahala tahun 2004 mencetuskan teori tentang co-creation. Berdasarkan ini, Bapak Razi Saleh, Presiden Director of Keling Indonesia, menggagas konsep multiverse marketing. Sistem yang benar-benar menghubungkan antara universe, perusahaan, produk, konsumen, dan publik. This is the new era. Welcome to the rise of multiverse marketing, the whole new marketing business. Oke, menarik sekali. Dari paparan video tadi itu menarik sekali tentang konsep multiverse marketing. Nah, apa bedanya multiverse marketing ini dengan multi-level marketing pada umumnya? Kita pergi multi-level marketing. Multi-level marketing ini seringkali orang kaitkan dengan yang konsep piramida itu tadi. Oke, skema Ponzi ya. Skema Ponzi itu tadi. Bahwa contohnya bila you di bawah, you akan tidak bisa mengatasi penghasilan orang di atas. Oh iya. Dia punya penghasilan itu lebih kepada recruiting itu tadi. Meskipun dia malas-malasan gitu ya Pak Razi. Dia rekrut, lepas itu dia menunggu segala macam itu. Ini multi-level marketing. Tapi kalau kita bicarakan tentang multiverse marketing, tanggung jawab kita bagaimana membangunkan satu universe lah ibaratnya begitu kan. Iya. Jadi kita akan mendapat dua keuntungan lah. Yaitu satu dari sisi pribadi kita membangunkan dan kemudian kita bagaimana kita mendidik daripada grup kita ni mereka membangunkan juga universe mereka tu. Tapi detailnya nanti Aina akan explain dah. Dia konsepnya sederhana begitu. Saya potong sedikit lah. Kalau tentang detail multiverse marketing ini memang konsepnya itu konsep anak muda ya. Iya. Kita lihat multiverse marketing ini karena yang seperti Mas ngomong pada awal itu seolah seperti kita nonton Doctor Strange. Jadi makanya kita shifting nih dari zamannya Bapak ke zamannya saya. Iya beda ya. Gitu. Beda generasi ya. Beda generasi gitu Mas. Ya. Jadi multiverse marketing saya sambung lah dari Pak Razi tadi ya. Jadi multiverse marketing ini adalah kalau kita bisa bilang itu evolusi dari MLM. Evolusi dari multi level marketing. Yang zaman now berarti. Yang zaman now, betul. Jadi di multiverse marketing ini kita bukan hanya membantu diri sendiri, tapi kita juga membantu orang lain di luaran sana. Gitu. Dan kita tuh ada program Mas di multiverse marketing ini. Karena multiverse marketing ini adalah brandingnya Keling ya kita bisa bilang ya. Iya. Keling itu adalah multiverse marketing sekarang. Nah di dalam multiverse marketing ini kita ada satu program yang kita namakan 3 balik modal. Menarik kan? 3, kok bisa 3 tadi, balik modal? Iya, saya dengar beberapa kali di awal ini mulai itu 3 balik modal. Ada jinglenya gitu jinglenya. Mungkin kalau udah pada lupa bisa kita denger lagi jinglenya boleh diputari lagi jinglenya supaya orang pada ingat nih. Biar makin terngiang-ngiang ya. Biar orang itu pada penasaran dulu apa sih 3 balik modal, yang penting kan masuk di hati dulu ya. Iya, ini skema marketing yang menarik. Jadi dari jingle turun ke hati gitu. Boleh kalau ada jingle dan video dari 3 balik modal. Salam Indonesia, perkenalkan nama saya Muhammad Radhi bin Saleh sebagai Presiden Director PT Keling Indonesia, juga sebagai Group Managing Director Keling International.
Saya berpengalaman dalam dunia bisnes ni lebih daripada 35 tahun. Jadi banyak pahit, mahong, kecewa, gembira, tangis, duka, segala macam yang saya alami selama 35 tahun. Dan impian saya adalah sederhana sekali. Bagaimana caranya sekarang ini saya menikmati hidup-hidup yang bahagia. Jadi teman-teman, saya teringat dengan satu dialog dalam satu filem yang benar menyentuh hati saya, iaitu setelah saya mencapai kejayaan yang cukup luar biasa ini, anugerah Allah yang telah diberikan kepada saya ini, saya ingin hidup dalam keadaan yang bahagia dan mudah-mudahan insya-Allah mati juga dalam keadaan yang bahagia. Jadi untuk mencapai kejayaan ini teman-teman sekalian, pastinya saya harus menghasilkan satu program yang bisa mengajak ramai orang bersama dengan saya. Jadi guys, baru-baru ini saya telah meluncurkan satu program dengan satu tujuan saya adalah untuk mengajak young trainer bersama dengan saya dengan konsep yang cukup sederhana, insya-Allah pasti mudah untuk mencapai kejayaan yang saya namakan 3 balik modal. Dapat 3 balik modal, dapat 3 balik modal, dapat 3 Jadi konsep 3 balik modal itu cukup dengan anda mencari 3 teman-teman anda, 3 customer anda, permulaan untuk anda memulakan satu bisnes yang insya-Allah yang akan menjadi besar. Kita menyiapkan aplikasinya, kontennya, websitenya, dropshipnya, konten-konten yang cukup luar biasa. Jadi yang kita butuhkan adalah satu keinginan fokus untuk anda menjadi seorang entrepreneur yang sukses di dalam dunia yang sekarang ini cukup mencabar sekali. Jadi kerana dalam konteks untuk memajukan, melancarkan perjalanan 3 balik modal itu, saya telah menyerahkan amanah kepada anak saya sendiri iaitu Syamil Aina binti Muhammad Razi selaku Senior Manager Digital Network Marketing ini yang mempunyai pengalaman dalam pekerjaan digital ini, bertanggungjawab untuk memastikan kepada mereka yang mengikuti program ini mereka akan benar-benar happy, bahagia dan mencapai kejayaan dalam jangka waktu yang singkat. Apalagi dibantu oleh pembimbing-pembimbing, mentor-mentor yang akan mempercepatkan lagi anda untuk sukses ini lagi. Jadi percayalah teman-teman sekalian, terutamanya young trainers, dengan konsep 3 balik modal, anda tidak akan kecewa, anda tidak akan rugi. Malahan anda akan menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Okey teman-teman, salam 3 balik modal. Oke, itu tadi tentang videonya 3 balik modal. Tapi kalau jinglenya gimana jinglenya? Yang terngiang-ngiang tadi di depan. Jangan lupa, saya takut nanti Mas. Iya, pulang nanti terbiasa. betul. Mimpi 3 balik modal ya. Tiga balik modal. Oke. Jinglenya menarik, programnya menarik. Kalau dari Miss Aina sebenarnya gimana ceritanya, latar belakang sampai bikin konsep seperti ini 3 balik modal? Bisa diceritain, Miss? Bisa. Oke, pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru ngomong dulu saya ya. Salam kenal dulu untuk yang di luar sana. Tapi sebelum ngomong tuh saya ingin mohon maaf dulu nih Mas, kalau bahasa saya agak beda ya. mungkin kurang, ada yang kurang paham tuh maafin ya. Nanti kalau nggak ngerti atau apa-apa tuh boleh tulis di kolom komentar, nanti saya translate lagi. Kita paham dari Upin Ipin gitu. Udah lama nonton kalau Upin Ipin ya, kalau saya Karusnya. Karus. Oke. Jadi seperti kita ngomong tadi itu, ini adalah peralihan zaman dari zaman bapak saya ke zaman saya. Antar generasi. Ya, antar generasi. Kita ini Keling adalah perusahaan keluarga, konsep keluarga. Jadi sekarang ini kita mengeluarkan satu smart plan yang dinamakan 3 balik modal. Waktu saya baru mulai kerja ya. Nah, kita ini zaman saya ini adalah anak-anak dari victim pandemi, Mas. Kita ini adalah orang-orang yang pas udah lulus itu nggak tahu mau kerja di mana. Oh ya. Kita ini udahlah susah cari pekerjaan. Sekarang ini opportunity pekerjaan itu makin sempit karena makin banyak orang yang lulus. Terus udahlah kita dihambat lagi dengan pandemi. Perusahaan-perusahaan di luar sana itu mereka lebih mementingkan experience dari certificate, betul kan? Gitu. Makanya kita ini gimana? Kita juga harus hidup nih, gimana caranya kita untuk continue living kalau orang tidak mau menerima kita kerja, gitu kan? No experience. No experience, kita cuma ada
ya teori doang gitu ya. kan. Nah, dan selain dari itu kita juga ya karena belum bekerja, kita tidak mempunyai modal yang besar. Masa kita mau selama-lamanya hidup di bawah orang tua, betul kan? Pasti Betul. kita anak-anak muda ini mau membangun karir sendiri. Nah, dari situlah tercetus ide untuk membantu, saya bilang teman-teman zaman saya lah, teman-teman usia Gen Z lah kalau saya ya, millennials and zillennials ini untuk membangun bisnis sendiri. Jadi supaya masa depan kita tuh ada di tangan kita gitu. Jadi saya ingin membantu anak-anak muda, youngpreneurs, youngpreneurs seusia, ya, yes, targetnya ya. youngpreneurs yang ingin memulai bisnis sendiri dengan modal yang relatif kecil, dengan pengalaman yang mungkin zero experience. Karena di sini bukan hanya kita membantu menyiapkan program, tapi kita juga sudah menyiapkan mentor-mentornya, kita sudah menyiapkan fasilitasnya, sampai bahkan kita menyiapkan training bisnis online. Segitunya Smart Plan. Jadi niat di balik Smart Plan itu adalah untuk membantu mereka-mereka yang ingin memulai bisnis sendiri, Mas. Oke. Padahal kalau orang mau bisnis sendiri itu kadang misalnya aku mau dagang bakso, gitu. Berarti kan harus modal beli rombongnya, Iya, betul. beli bahannya, belum lagi nyari customernya, dan itu belum tentu langsung laris gitu ya. Betul. Ya, dan ini tadi Miss Aina sudah menyampaikan ada mentornya gitu di training produknya, dan produknya pasti itu gimana? Produk pilihan yang sudah proven atau random aja? Oke, jadi di 3 balik modal ini kita sudah memilih produk-produk yang pasti udah viral, Mas. Oke, berarti yang sudah proven Yang dari sudah proven, bener. Karena kita tahu kalau kita lihat ya dari pakar-pakar branding ya, yang paling susah untuk branding ataupun yang paling susah untuk orang mengenalkan bisnis kita itu adalah branding tadi itu adalah sesuatu yang paling susah, betul Ya, kan? betul. Jadi di sini itu kita sudah menyiapkan branding produknya, kita sudah siapkan juga branding perusahaannya. Oke. Jadi orang tuh udah Corporate kenal dengan brandingnya. produk corporate branding, udah kenal, orang udah kenal dengan produk-produknya. Jadi kita tinggal sharing aja nih, tinggal mengajak aja teman-teman. It's as simple as that. Tinggal mengajak teman-teman karena dan pasti teman-teman itu udah pernah kenal dengan produk-produk. Contohnya ya Mas, Oke. di depan kita ini ada klorofil. Oh iya, Ini klorofil ya? klorofil. Boleh diincip dulu ya? Boleh, silakan. Dan saya sudah pastilah Mas, ini adalah produk unggulan kita. Kalau orang itu kadang yang diminati market. betul, kadang orang itu tidak kenal dengan kering tapi tahu dengan klorofil, Mas. Oke. Sama ya. seperti orang bule itu tidak kenal Indonesia tapi tahu dengan Bali. Betul ya? Gitu. Nah, makanya produk-produk kita ini udah produk-produk yang udah viral, udah dikenal orang. Jadi it's very easy, tinggal di-sharing, ayo. Nanti orang pasti udah ikut aja gitu. Oke, ya menarik. Jadi produknya udah proven gitu. Jadi kalau misalnya kita memulai bisnis tapi masih eksperimentasi itu resikonya gede sekali. Ya. Betul. Jadi ini benar-benar dipilihkan sesuatu yang sudah proven. Nah, tadi misalnya bilang kalau modalnya kecil dan lain-lain gitu. Nah, kalau sekarang implementasinya seperti apa tuh teknis-teknisnya? Oke, kita teknisnya ini di sini kita ada 2 implementasi yang kita namakan sebagai single universe dan juga parallel universe. Karena kita di sini adalah multiverse. Jadi kita menggunakan istilah universe gitu ya. Jadi di skema single universe, yaitu skema yang pertama ini, itu kita ambil contoh Mas Samipul ya. Abis ini bisa ikut 3 balik modal ya Mas ya. Oh, iya. Jadi saya langsung saya kasih Ngerti tahu nih klorofil tapi cara-caranya. nggak tahu ininya ya. Nah, sekarang jadi dia kayak gini Mas. Jadi Mas Hamipul nih tertarik nih mau tahu tentang 3 balik modal. Apa sih 3 balik modal? Nah, 3 balik modal itu benar-benar sesuai namanya Mas. Cari 3, modalnya dibalikin. Jadi yang pertama Mas Hamipul ajak 3 orang teman nih. Pasti kita di kalangan teman kita pasti kita adalah teman-teman yang dekat dengan kita yang mau mengikut berbisnis dengan kita gitu. Ataupun kita bisa mengajak memperkenalkan bisnis kita. Jadi udah ada 3 orang, mencari 3 orang, Mas Samipul mengajak mereka dengan join membeli paket produk yang bernilai 750.000. Nah, paket produk ini
terdapat beberapa opsi paket, Mas. Jadi mereka tuh bisa memilih produk-produk yang mereka mau. Jadi bukan hanya kita stuck untuk satu produk aja, enggak. Jadi mereka tuh ada pilihan optionsnya untuk memilih produk. Jadi 3 orang belanja paket 750.000, nanti Mas Samipul akan mendapat bonus sebesar 600.000 gitu. Nah, begitu juga dengan nextnya juga ada lagi nih, 3 orang lagi nih ya. Mungkin Mas Samipul udah cerita ke teman-teman, oh ada lagi yang mau ikut. 3 orang lagi yang join, nah dapat additional 600.000 lagi. Gitu. Nah mungkin terus tiba-tiba karena kita lagi menceritakan tentang ini, teman-teman Evapora kita nih ada yang pada tertarik gitu kan, mau join juga. Nah ada lagi 3 orang ini yang mengikut lagi, Mas Saiful juga mendapat 600.000 lagi. Dan begitulah juga kita ambil simulasi kalau 12 orang mengikut, berarti Mas akan mendapat bonus sebesar 2,4 juta gitu. Jadi ini kenapa kita panggil single universe? Karena ini Mas Samipul membangun universe sendiri. Oh, ini universe Ini Samipul gitu universe-nya, ya. yes. Ini Samipul universe. Ini. Jadi ini dengan 12 orang teman-teman yang mengikut akan mendapat 2,4 juta. Jadi kita coba lihat untung bersihnya berapa lah ya. Kita minus modal di awal 750.000, nah akan mendapat 1,65 juta. Ini tuh cuma bonus mengajak teman-teman loh, Mas. Belum lagi nanti produk-produk yang Mas beli tadi itu bisa juga Mas jual. Itu pun ada tambahan keuntungan lagi tuh di situ. Jadi ini purely dengan mengajak teman-teman sebanyak 12 orang, untung bersih itu dapat 1,65 juta. Semudah itu, Mas. Jadi yang kita perlu ingat, 3 orang 600.000, dapat 3 orang 600.000 gitu. Oke. Ini yang single universe-nya. Ini yang ya. single universe. Nah, nama kita kan multiverse. Iya, kalau di sini kan The Rise of Multiverse Marketing. Nah, kalau multiverse itu kayak gimana? Multiverse itu multi berarti plural ya. Berarti dia itu lebih dari satu. Nah, gimana caranya untuk kita mendapatkan parallel universe ini? Nah, skema parallel universe ini kita ambil contoh seperti Mas Samipul lagi nih di sini. Dan tadi kan ada 3 orang pertama nih, kita ambil 3 orang pertama yang join. Ya. Nah, waktu saya mulai masuk ke dunia bisnis ini, bapak saya selalu mengingatkan, kita tuh tidak akan sukses sebelum kita mensukseskan orang lain. Oke. Ya. Jadi itulah yang selama saya bekerja, selama saya berbisnis ini, saya selalu mengingat. Menjadi filosofi. Ya, ini. mengingat itu. Makanya parallel universe ini adalah apabila kita membantu mensukseskan atau membangun universe teman-teman kita, gitu. Di manakah nama parallel universe itu terjadi? Nah, apabila teman kita yang pertama ini, kita ambil contoh ya, teman kita yang pertama ini kita mengajak beliau untuk membangun universe-nya tersendiri. Kita mengajak beliau untuk mendapat bonus 600.000 lagi itu tadi. Kan setiap 3 dapat 600. Jadi kita mengajak teman yang pertama untuk membangun Earth-nya sendiri, universe-nya sendiri, dan dia akan dapat 600.000. Jadi teman kita ini dengan kita mengajak dia, ayo bangun universe Anda, dia juga sudah mendapat 600.000. Oke. Dan juga yang kedua, kita mengajak lagi, bangun universe yang tersendiri juga supaya kita bisa sukses sama-sama nih. Karena saya nggak mau nih sendiri di atas. Kalau sendiri itu sepi ya Mas ya. Jadi kalaupun sukses harus rame-rame kita sukses. Nah, dengan itu dia membangun universe-nya tersendiri yang kita namakan dengan Earth 2. Ini beliau sudah mendapat 600.000 juga. Dan yang ketiga, apabila teman kita yang ketiga membangun universe-nya sendiri satu lagi dan dia mendapat 600.000 di Earth ketiga ini, maka Mas Samipul karena telah membantu teman-teman akan mendapat additional 600.000 lagi. Jadi dengan membantu orang kita sudah mendapat extra bonus. Nah, dengan skema parallel universe ini, dengan 3 orang, itu Mas Saiful akan dapat keuntungan bersih sebanyak 450.000 gitu. Oke, ini berarti universe-nya udah nggak satu lagi ya. Ada Earth 0, 1, 2, 3 ini yang dikatakan multiverse ini seperti ini. Iya, yang dikatakan multiverse.
Cuman yang menjadi keresahan saya sekarang adalah kalau saya membayangkan MLM dulu gitu ya. Berarti kan di sini kan ada saya harus nyari temen nih. Iya. Kalau mau katakanlah biasalah orang sales dan marketing itu kan perlu ngomong ke temennya gitu. Harus janjian ketemuan di mana, traktir makan gitu. Itu segitu banyaknya orang kalau misalnya dihitung satu kali makan aja misalnya 50.000 per orang. Waduh, tekor dong. Makin banyak yang modal dikeluarin ya. Iya, ini mau untung tapi nggak mau modal gitu ya. Ada orang zaman sekarang Iya. gitu. Ya, gimana dong kalau misalnya itu Miss Aina? Udah skenario kayak gitu ya. Ya Mas, kalau tanya saya sih, kalau skenario kayak gitu itu mungkin di zaman dulu kan Waduh, Mas ya. berarti saya lebih tua dari Pak Razi gitu ya. Pola pikirnya masih jadul banget. Konvensional. Ya, kalau zaman dulu mungkin Mas karena belum adanya online, belum adanya fasilitas internet yang mungkin kalau kita mau prospek ya, mau ketemu teman-teman tuh harus ada modal bensin, kita bilang ya harus ada modal ngopi-ngopi. Oh iya, Tapi pasti itu. kalau sekarang Mas, anak-anak sekarang ini mereka tuh pada nggak mau ketemu. Oh, Mereka itu kita ini adalah zaman keyboard warrior. efek pandemi ya. Iya, Lebih efek baik di pandemi, belakang keyboard aja ya. betul. Kita di belakang keyboard aja. Jadi kalau untuk bertemu itu kita lebih memilih untuk bertemu di belakang layar. Kita lebih memilih untuk tidak keluar gitu. Jadi makanya oleh karena itu kita di sini di 3 balik modal ini kita menyiapkan satu fasilitas ataupun satu tools lah untuk membantu mereka yang ikut 3 balik modal ini mencari prospek dan juga follow up teman-teman mereka. Jadi nggak perlu ketemuan lagi. Nggak perlu ketemuan lagi. Oke. Gitu. Yaudah, aman ya kantong saya. Aman. Aman Mas. Jadi udah nggak usah ngopi-ngopi lagi. Gitu. Nah, jadi yang kita siapkan di sini itu adalah aplikasi yang dinamakan DNM Mobile App. Ah, ini yang baru. Apa tuh DNM Mobile? DNM Mobile App itu adalah satu tools yang kita siapkan untuk membantu 3 balik modal. Nah, untuk menceritakan lebih lanjut mungkin kita bisa lihat video tentang Boleh. DNM Mobile App. Salam Indonesia, perkenalkan nama saya Muhammad Radhi bin Saleh sebagai Presiden Director PT Keling Indonesia, juga sebagai Group Managing Director Keling International. Saya berpengalaman dalam dunia bisnes ini lebih daripada 35 tahun. Jadi banyak pahit, mahong, kecewa, gembira, tangis, duka, segala macam yang saya alami selama 35 tahun. Dan impian saya adalah sederhana sekali. Bagaimana caranya sekarang ini saya menikmati hidup-hidup yang bahagia. Jadi teman-teman, saya teringat dengan satu dialog dalam satu filem yang benar menyentuh hati saya, iaitu setelah saya mengecapi kejayaan yang cukup luar biasa ini, anugerah Allah yang telah diberikan kepada saya ini, saya ingin hidup dalam keadaan yang bahagia dan mudah-mudahan insya-Allah mati juga dalam keadaan yang bahagia. Jadi untuk mencapai kejayaan ini teman-teman sekalian, pastinya saya harus menghasilkan satu program yang bisa mengajak ramai orang bersama dengan saya. Jadi guys, baru-baru ini saya telah meluncurkan satu program dengan satu tujuan saya adalah untuk mengajak young trainer bersama dengan saya dengan konsep yang cukup sederhana, insya-Allah pasti mudah untuk mencapai kejayaan yang saya namakan 3 balik modal. Dapat 3 balik modal. Dapat 3 balik modal. Dapat 3. Dapat 3. Jadi konsep 3 balik modal itu cukup dengan Anda mencari 3 teman-teman Anda, 3 customer Anda, permulaan untuk Anda memulakan satu bisnes yang insya-Allah yang akan menjadi besar. Kita menyiapkan aplikasinya, kontennya, websitenya, dropshipnya, konten-konten yang cukup luar biasa. Jadi yang kita butuhkan adalah satu keinginan fokus untuk Anda menjadi seorang entrepreneur yang sukses di dalam dunia yang sekarang ini cukup mencabar sekali. Jadi kerana dalam konteks untuk memajukan, melancarkan perjalanan 3 balik modal itu, saya telah menyerahkan amanah kepada anak saya sendiri iaitu Syamil Aina binti Muhammad Razi selaku Senior Manager Digital Network Marketing ini yang mempunyai pengalaman dalam pekerjaan digital ini, bertanggungjawab untuk memastikan kepada mereka yang mengikuti program ini mereka akan benar-benar happy, bahagia
dan mengecapi kejayaan dalam jangka waktu yang singkat. Apalagi dibantu oleh pembimbing-pembimbing, mentor-mentor yang akan mempercepatkan lagi anda untuk sukses ni lagi. Jadi percayalah teman-teman sekalian, terutamanya young trainers, dengan konsep 3 balik modal, anda tidak akan kecewa, anda tidak akan rugi. Malahan anda akan menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Okey teman-teman, salam 3 balik modal. Hai guys, mau berbisnis online tapi nggak punya mentor? Nah, kami punya solusinya. Hanya dengan satu aplikasi, DNM Mobile App. Banyak keuntungan dan keunggulan yang bisa kamu dapatkan di Smart Plan DNM Mobile App. Ada konsultasi Tanya Diva yang bisa kamu akses kapan saja. Ada program Smart Plan DNM yang wow. Check out-nya mudah tanpa ribet. COD tanpa stok dan packing produk. Pengirimannya cepat dan sudah pasti terjangkau. Produknya sudah pasti original. Auto follow up untuk memudahkan customer Anda agar bisa repeat order. Tersedia dashboard pribadi untuk memonitor bisnis Anda. Dan yang paling penting, ada pelatihan bisnisnya dan dimentori oleh orang-orang yang berpengalaman. So, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Smart Plan DNM kamu dan download aplikasi DNM Mobile App. DNM Mobile App, New Evolution in Digital Business. Oke, itu tadi penjelasan tentang digital network marketing. Mobile app. Mobile ya? apps panjang, nyebutinnya panjang. Oke, itu gimana detailnya tentang DNM itu? Oke, jadi tadi kan katanya kita nggak mau keluar modal nih, Betul. kan, mau selamatin kantong nih Betul. kan, gitu. Yes. Jadi DNM Mobile ini dia punya satu fitur mas. Kalau mas Oke. udah dengar di luaran sana tuh kode affiliate, Ah ya, referral code. Ya sekarang kan model affiliate marketing itu lagi populer banget kan ya. Jadi di sini ini kita menggunakan referral code yang otomatis di-generate di aplikasi DNM Mobile. Jadi setiap member itu mempunyai referral code yang berbeda, Mas. Ah sih. Jadi dengan referral code tersebut tinggal di-share aja ke teman, bisa di-share di WhatsApp, bisa Instagram, bisa di sosmed mana-mana pun lah. Tinggal di-share. Jadi apabila teman kita ataupun customer yang mau berbelanja ataupun join, itu tinggal klik, itu mereka langsung bisa belanja dan juga join menggunakan kode referral itu, dan tanpa Mas Habibul follow up lagi ataupun tanpa Mas Habibul ketemu atau apa, itu udah langsung terdeteksi di bawahnya Referralnya dari saya. Betul, Oh. gitu. Dan yang lebih yang membedakan DNM Mobile App ini dengan yang lain itu adalah DNM Mobile App ini khusus untuk member-member 3 balik modal. Oke. Jadi kalau mereka mau menggunakan super app kita ini, Oh, sih, ya, super app sih. ini, dia harus daftar dulu. Orang yang belum daftar tidak bisa menggunakan. Gak boleh, gak bisa. Jadi ini benar-benar privilege-nya yang sudah daftar DNM ini ya. Betul, memang spesial lah orang yang ikut dalam keluarga kita ini. Ya berarti tersolusikan ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngirit tapi pengen rekrut orang gitu. Jadi disolusikan dengan apps ini. Betul. Jadi tinggal belanja bisa di situ, rekrut bisa di situ, tinggal pejam mata bangun tidur besok masuk keuntungannya Mas. Ya, oke, saya balik lagi pengen nanya ke Pak Razi nih. Ini model multi marketing yang zaman digital itu seperti ini ya Pak Razi? Dia kalau Keling beginilah, kadang-kadang bila kita berceritakan tentang di luar sana, mereka mengatakan tentang marketplace segala macam gitu ya. Iya. Tapi konsep kita ini berbeda lah, kerana yang bisa menggunakan fasilitas kita segala macam adalah member-member kita, dan kita tidak mengambil manfaat daripada itulah. Jadi ibaratnya bahawa kita benar memberi satu servis. Kalau membicarakan dalam sisi ginilah, kalau orang lain saya nggak tahu lah Mas. Tapi kalau Keling, kerana pada saya adalah sederhana, saya macam saya katakan tadi, saya mengikuti pesan daripada Rasulullah untuk umatku sukses. Jangan kita tertinggal dengan era dan zaman. Kita harus lebih maju daripada era itu. Karena itulah pesannya. Sebab itu yang saya sentiasa memikirkan, lepas ini what's next. Intinya begitu. Sebab kita ni macam usaha saya ini ibaratnya
saya adalah penumpang, passenger di era ini. Di era ini. Jadi mau Sekarang nggak yang mau, menggerakkan Miss Aina gitu untuk ya, kita dengan berbahagia, kita harus berubah cara kita lah. Supaya Ya. kita juga bisa menumpang di dalam era mereka ini. Tapi yang pentingnya insya Allah dengan konsep ini, saya ikhlas Mas. Konsep ini benar-benar memberi satu kemudahan kepada setiap member yang ingin mengubah merubah masa depan mereka lah, daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ingat ya pesan Nabi hadis itu ya, orang-orang yang berbahagia itu adalah hari ini adalah lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari Ada ini. improvement. InsyaAllah ada improvement. Yes. Ya, oke, sahabat Evapora, tadi kalau kita mendengarkan penjelasan yang luar biasa gitu, mulai dari Pak Razi membawakan multiverse marketing sampai dengan Miss Aina tentang DNM-nya, DNM super apps-nya. Jadi itu memberikan gambaran bahwa model marketing di zaman now itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita bahas dari sisi marketing dan brandingnya. Jadi di tengah-tengah kita sudah hadir praktisi branding dan marketing, Mas Dion Subiakto. Gimana kabarnya, Mas Dion? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya sampaikan dulu profil dari Mas Dion Subiakto. Mas Dion Subiakto ini selain praktisi branding dan marketing, beliau ini adalah memang fokus sebagai brand strategic planner, kemudian business strategic planner. Beliau juga brand activation organizer dan saat ini menjabat CEO dari Trojan Power. Nah, yang menarik lagi, Mas Dion ini akan memberikan juga perspektif dari sisi akademisi karena beliau juga seorang dosen, Pak dosen. Nah, ini menarik nih Mas Dion. Jadi pertama, banyak yang beranggapan bahwa multi level marketing itu mulai terpinggirkan, tapi saya berpikir tidak gitu, karena sampai sekarang pun itu masih survive dan masih bisa bertahan, bahkan dari mulai zaman sebelum internet begitu mudahnya didapatkan sampai zaman digital itu sekarang masih ada dan masih survive gitu. Nah, menurut Mas Dion, dari pengamatan Mas Dion, apa yang membuat multi level marketing yang berevolusi jadi multiverse marketing ini kok bisa masih tetap powerful, itu gimana Mas? Ya, selamat malam Sobat Evapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat dan selalu berbahagia. Ya, tadi saya dari eksternal ya, saya melihat ini dari eksternal gitu, saya melihat kayak konsep pengamat sepak bola kayak gitu ya. pengamat sepak bola gitu ya. Ada suatu konsep gitu dari multi level marketing kemudian ditweak menjadi multiverse marketing gitu ya. Ini pertama saya amazed dulu ya dengan istilahnya. Menarik. Dengan istilahnya konsepnya. gitu bahwa dari kacamata branding menggunakan istilah multiverse gitu ya, yang Relate dengan anak muda. dengan anak-anak sekarang gitu ya. Anak sekarang udah akrab dengan istilah ini lewat nonton film gitu ya. Betul. Dari film Avengers, Doctor Strange dan yang mengangkat tentang multiverse. Nah, saya juga pernah baca sebenarnya istilah multiverse ini sebenarnya bukan istilah baru. Iya. Sebenarnya istilah ini pertama kali di-mention itu tahun 1954 gitu ya. Udah lama banget. Udah lama. Jadi yang saya baca tuh di bidang fisika quantum physics gitu. Fisika kuantum itu konsep ini sebenarnya para saintis itu sudah mencoba untuk mengilmiahkan gitu ya. Mencari tahu dan membuktikan. Dan itu memang sampai sekarang ilmu fisika kuantum itu sudah mengarah sampai kepada pembuktian. Sudah ada rumusnya gitu ya. Rumusnya tadi sempat ada di videonya disebut the string theory gitu ya. The string theory itu adalah rumus yang sekarang ini paling mendekati bahwa multiverse itu bisa dibuktikan. Itu ya, artinya ini di film diangkat tapi juga ilmiah juga gitu ya. Dan luar biasanya di Keling ini langsung diterapkan, terbukti tidak terbukti secara ilmiah, langsungnya diterapin di marketing gitu ya. Ini menarik gitu ya. Nah, lalu yang saya tadi simak dari penjelasan Pak Razi, kemudian Miss Aina gitu ya, ada dua hal yang menarik perhatian saya gitu dari konsep multiverse marketing ini. Yang pertama adalah hilangnya konsep leveling. Jadi kalau di multi level itu kan ada leveling gitu ya. Betul. Member lama itu pasti lebih sukses dari member baru. Skema piramida. Lalu kemudian dengan tidak adanya digital gitu ya, itu menjadi loophole buat
para pelaku-pelaku ini, oknum-oknum ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji lah gitu ya. Mempersempit ruang gerak. Mempersempit ruang gerak gitu ya, dan akhirnya muncul persepsi haram dan sebagainya. Tapi saya melihat sebenarnya pola ini, pola multi level sebenarnya, as a marketing mechanism gitu, itu sebenarnya suatu mekanisme yang canggih sebenarnya gitu ya, yang canggih, tidak lagi stuck pada produk saja fokusnya, tapi sebenarnya itu modern. Hanya saja sistemnya dulu itu belum digital, belum mendukung. Nah ini sekarang yang terdigitalisasi sehingga menjadi menarik gitu ya. Jadi selain tadi mekanismenya adalah tidak ada rekrut, tapi langsung transaksi produk gitu ya, itu membuat multi leveling tadi menjadi hilang. Yang kedua digitalnya itu sendiri dari DNM ya, DNM mobile itu ya, digital network marketing, itu membuat semua ini 3 balik modal segala macam tadi itu bisa terakselerasi dan memudahkan semua orang gitu ya. Nah kalau saya sedikit pinjem ini biasa materi yang dibawakan oleh Pak Bi, ayah saya. Gitu ya. Ada marketing 1.0 sampai 4.0. Oh iya, iya itu menarik sekali dan saya ngikuti terus itu postingan-postingan. Saya coba pinjam. Pak Bi. Mohon izin Pak pinjam. Pinjam frameworknya. Ada license-nya ya. Ada license-nya. Ini mohon izin dulu. Zaman nih. Dari Pak Bi ke Mas Dion, dari Pak Razi ke Misaina gitu. Oke, jadi kalau kita sering dengar penjelasan dari Pak Bi, ya saya juga bantu beliau untuk mengajarkan tentang framework ini, bahwa kita sering menampilkan bahwa marketing itu berevolusi. Mulai dari marketing 1.0, di mana marketing 1.0 itu fokusnya pada produk. Jadi pertanyaannya kalau di marketing 1.0 itu, kalau kita berbisnis marketing, produknya apa? Yang penting produknya. Yang penting produk. Dan ini saya sering melihat banyak kasus gitu ya, nggak perusahaan kecil, UMKM, bahkan korporasi besar itu banyak yang stuck di sini. Udah aja pokoknya bisnis atau marketing tuh yang penting produk. Gitu. Yang lain-lainnya nggak penting, yang penting produk. Gitu ya. Bahkan branding juga mereka nggak terlalu pikirin gitu ya. Nah ini adalah teori marketing yang paling konvensional. Nah kalau kita lihat Keling dari kacamata ini, Keling punya produk gitu ya, ada chlorophyll tadi ya, yang orang lebih kenal chlorophyll daripada Kelingnya gitu ya. Lalu ada produk yang lain gitu ya yang menarik tadi. Jadi artinya dari kacamata marketing 1.0, Keling di sini sudah memenuhi syarat gitu ya, dari 1.0-nya terpenuhi gitu. Nah, lalu evolusi berikutnya adalah marketing 2.0 ya. Marketing 2.0 ini lebih kepada unique benefit yang dirasakan oleh konsumen, consumer atau customer gitu ya dalam hal ini. Karena mereka merasakan ada benefit sehingga mereka kembali lagi membeli produk dan seterusnya. Sehingga di sini fokusnya adalah konsumen dapat apa manfaat yang didapat oleh konsumen. Benefit. Ya. Benefitnya. Gitu Kata kuncinya benefit. Kata kuncinya benefit. Nah dalam hal ini Keling kalau saya lihat dari kacamata ini, selain juga memberikan produknya, tapi juga memberikan manfaat dari program. Tadi ada 3 balik modal gitu ya. Artinya ada manfaat lebih selain produk, di mana setiap customer itu bisa, atau setiap member ya bahasanya di sini, itu juga bisa punya penghasilan. Ya, itu khas multi level marketing banget lah. Betul, itu khas multi level marketing. Ya, kalau misalnya gini, saya mengamati memang dulu mungkin saya dikoreksi Mas Dion ya. Jadi awalnya multi level marketing itu muncul ketika para business owner itu melihat biaya marketing yang membengkak luar biasa gedenya ketika menggunakan mass media gitu, kayak misalnya harus invest iklan di TV, terus kemudian di radio, di surat kabar. Di TV aja kadang satu spot cuma 15 detik aja itu bisa 25 juta, 30 juta. Nah itu. Ya. Betul. Makanya orang business owner banyak berpikir seperti kenapa itu tidak dikasihkan ke orang yang jualan aja gitu. Biaya marketingnya kan lebih ringan gitu. Nah, apakah memang konsepnya dulu awalnya seperti itu Mas Dion? Betul. Jadi disitulah MLM sebenarnya adalah sistem marketing pertama yang membuka kepada marketing 3.0. Jadi kalau kita lanjut nih, ada marketing 3.0. Nah di sini nih conventional marketing nih sudah tidak menerapkan ini gitu ya. Mereka fokus kepada beriklan itu dilakukan oleh perusahaan, distribusi juga oleh perusahaan, semua oleh perusahaan gitu ya. Nah di sini dari kacamata 3.0, Keling juga sudah melakukan ya. Artinya dengan multi level marketing, konsep multi level marketing itu terjadi suatu co-creation ya, di mana bekerja sama, berkolaborasi antara perusahaan dengan member atau customer.
Nah, tapi yang menariknya di sini Keiling ada DNM ya, ada DNM mobile. Oh iya, Sehingga- yang super apps tadi ya. Betul, super app. Sehingga dengan adanya aplikasi tadi semua terdatabase terus jadi transparan kan gitu ya. Artinya harga produk juga nggak bisa dimain-mainin gitu ya. Semua transparan, informasinya tersedia di aplikasi tersebut sehingga dari kacamata 3.0-nya konsep multiverse marketing ini tuh jauh lebih optimal gitu ya dibandingin multi level konvensional biasa. Dan yang terakhir adalah dari kacamata marketing 4.0. Oke, marketing 4.0. Ini berarti yang paling update ya, yang terbaru paling ya. update, betul. Di mana marketing 4.0 ini berorientasi pada tribes gitu ya. Ketika ada suatu tribes yang loyal kepada sebuah brand gitu ya, maka mereka dengan sukarela akan merekomendasikan dan akan spreading the news gitu ya, spreading the good news about this brand gitu. Artinya di sini evangelist kita biasa nyebutnya, orang-orang ini adalah evangelist, dan dengan konsep multiverse marketing ini menjadi sesuatu yang pertama kali gitu ya. Pertama kali diterapkan dan ini bisa menjadi sesuatu yang menarik para evangelist untuk bercerita, ini ada sesuatu yang baru nih multiverse marketing. Jadi artinya di sini Keiling kalau saya lihat dari 1.0 sampai 4.0 kena semua nih gitu. Ini menarik nih gitu ya. Karena jarang nih kasus seperti biasanya perusahaan-perusahaan itu hanya fokus di 1.0, hanya fokus di 2.0. 3.0 mulai jarang. Nah, 4.0 apalagi. Itu sangat jarang gitu ya. Itu kaum terpilih gitu. Kaum terpilih gitu. Makanya ini saya lihat Keiling cukup unik gitu kasusnya ya. Itu terpenuhi semua. Dan kalau kita lihat ini juga salah satu framework yang saya sering share juga gitu ya di beberapa kesempatan, di mana marketing itu berevolusi dari bowling marketing. Ini yang menarik nih. Nah, Ini bowling yang marketing menarik. yang tadi Bowling marketing. Mas Samipul sempat mention ya, di mana iklan itu mahal, betul, distribusi mahal. Kalau dulu saya sempat diskusi dengan Pak B gitu, katanya Pak B itu kalau misalnya running budget iklan satu perusahaan itu bisa sampai 300 miliar gitu. Itu hanya untuk satu brand loh padahal. Hanya untuk satu brand dan biayanya luar itu biasa gedenya. besar sekali dan harus dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Jadi artinya yang main cuma perusahaan sendiri, kayak orang main bowling kan gitu. Itu kalau kena. Kalau boncos. Kalau kena, artinya udah ngangkat bola bowling berat-berat, betul. Terus dilempar, nggak dikena satu pun gitu ya. Padahal udah kelihatan pinnya gitu ya, tracknya juga lurus, tapi tetap nggak kena. Nah itu adalah konsep marketing yang sudah ditinggalkan gitu, sudah kuno lah gitu ya. Masih banyak yang melakukan, tapi ini sebenarnya sudah sangat kuno. Dan ada teori yang baru di mana ini sudah evolusi yang terbaru tadi dari 3.0 dan 4.0 itu mengarah kepada yang namanya pinball marketing. Oke, pinball marketing, menarik. Pinball marketing. Jadi ibarat seperti kita bermain pinball, bolanya kecil mas. Iya. Nggak kayak main bowling, bolanya besar ya, berat lagi gitu kan. Sekali lempar, 2 kali lempar masih gagah. Udah lempar 12 kali, 15 kali, lama-lama pincang jalan. Gempor gitu. Gempor gitu ya, karena capek. Nah kalau main pinball, itu nggak bakalan kecapean gitu ya, karena bolanya kecil. Lalu kemudian setelah bolanya itu dilepas gitu ya, diluncurkan, terus mantul ke tengah-tengah itu bukan kita lagi yang kontrol. Tapi di ekosistem gitu ya, di ekosistem di dalam pinball itu yang akan bermain, bola itu memantul ke sana kemari sehingga akhirnya menghasilkan skor gitu ya. Dan disitulah letak di mana 3.0 dan 4.0 tadi, multiverse marketing saya melihatnya udah kesini konsepnya gitu ya, di mana bola itu dalam artian adalah brand dan products gitu ya. Itu yang memainkan bukan kita sendiri tapi dimainkan oleh ekosistem. Semua berpartisipasi secara aktif gitu untuk memainkan bola. Semua customer memainkan ya. Ikut memainkan, ikut merekomendasikan, ikut menyebarluaskan dan seterusnya gitu ya. Nah, tugas kita hanya jagain yang di bawah itu Mas. Kalau kita main pinball kan ada 2 tuas gitu ya. Kalau bolanya mulai jatuh, nah itu kita pantulkan lagi ke atas supaya permainan tidak berakhir ya kan. Karena kalau kita diemin aja jatuh ke bawah game over kan. Betul. Supaya nggak game over itu bola dipantulin lagi ke atas sehingga kembali aktif. Jadi ini adalah yang paling relevan gitu ya, yang paling up to date, dan saya lihat konsep Keiling dengan multiverse marketing dengan memanfaatkan konsep syariahnya tadi gitu ya, terus kemudian didukung dengan digital mobile application-nya gitu ya, DNM, itu optimal sekali dan menarik gitu ya. Dan juga penamaannya juga menggunakan multiverse gitu, itu juga sangat kekinian gitu. Oh iya sih, jadi, itu relate banget ya. Jadi kalau dari pengamatan saya seperti itu sih Mas. Oh iya, oke. Menarik sih Mas Dion. Jadi kalau misalnya gini ya, tadi pagi itu aku sempat diskusi juga masalah multi level marketing di grup inbound marketing yang aku punya gitu. Ada kurang lebih 1000-an orang ya di sana ya.
kita diskusi. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik dilontarkan oleh satu member. Gimana sih cara membedakan antara MLM benar dengan yang nggak benar gitu? Dengan kalau tadi saya hubungkan dengan yang disampaikan Mas Dion yang keempat tadi, di mana para evangelis itu memiliki peran, customer memiliki peran untuk memberikan kesan terhadap sebuah bisnis. Ya simpel aja sih kalau menurut saya. Kalau multi levelnya itu bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu. Bahkan udah lama, produknya proven, servisnya proven, itu otomatis akan bertahan sendiri. Karena kalau dia nggak bener, skema Ponzi dan lain-lain itu pasti ada yang teriak-teriak gitu. Betul. Karena aku pernah dengar ini ya, paparnya Mas Dion di salah satu presentasi, itu customer itu jurnalis juga kan ya? Betul. Nah, itu gimana tuh? Ya, Mas Dion? jadi kalau branding kan sebenarnya simple ya Mas. Branding is simply trust. Yes, betul. Jadi kalau kita branding itu sebenarnya sesimpel kita membangun trust pada orang gitu. Jadi artinya kalau kita berkolaborasi gitu antara perusahaan dengan ekosistem dengan customer, semua itu berpartisipasi dalam membangun trust dari sebuah brand gitu ya. Jadi artinya dari Keling sendiri harus membangun trust, kemudian setiap member juga harus membangun trust. Artinya ada di sini ada corporate branding tapi juga ada personal branding. Betul. Gitu ya. Tadi para evangelis ini dia juga kalau mau mengajak member baru gitu ya, mempromosikan program ini dan sebagainya, ya dia juga harus membangun trust gitu supaya orang juga trust dengan yang bersangkutan. Nah, itu yang saya lihat kekurangan yang dimiliki oleh multi level konvensional. Karena untuk membangun trust betul-betul kita rely on each of individuals gitu. Masing-masing itu kita serahkan. Yang dimana setiap individu tidak semuanya, belum tentu semua punya integrity gitu ya. Bisa jadi mereka ada yang bermain oknum-oknum lah ya. Oknum-oknum. Nah, tapi dengan konsep multiverse, di mana konsep levelingnya hilang, artinya semua menjadi transparan, tapi tetap terconnect gitu ya. Universe satu dengan yang lain tetap terconnect gitu ya. Dibantu dengan digital platformnya, itu menjadi integrity itu terjaga gitu. Karena informasinya transparan, terkontrol juga terkontrol, pricingnya juga terkontrol, kemudian skemanya juga tadi udah jelas gitu ya, terkontrol. Tidak ada loophole untuk bermain money game atau skema Ponzi, karena semua itu berfokus pada transaksi produk, tidak ada perekrutan di sini. Transaksi perekrutan tidak ada, hanya ada transaksi jual beli produk sebenarnya. Basically kan itu. Jadi, betul. Itu semua menjadi terkontrol, termonitor, dan menurut saya multiverse marketing is a new multi-level marketing sebenarnya. Gitu. Ya, menarik sekali sih Mas Dion. Jadi benar-benar kita melihat transformasi ya dari multi-level marketing konvensional ke multi-level marketing di era baru di zaman digital. Oke, sahabat Evapora, jadi itu luar biasa sekali ya. Jadi insight yang diberikan oleh Mas Dion. Jadi kita itu kayak ini ya, komentator bola. Jadi pertandingan antara MLM konvensional dengan MLM zaman digital berakhir dengan Oke teman-teman, jadi kita akan bacakan ini ya, satu biar teman-teman makin antusias mengikuti event ini. Kita ada kuis-kuisan. Sebelum kita continue kuisnya, aku mau kata-kata terakhir boleh Mas? Menarik. Jadi untuk kan kita udah cerita nih tadi kan tentang multiverse marketing, tentang 3 balik modal, tentang kisah Rasulullah, ini semua udah kayak rujak semua udah digabung, ada semua ya. Enak ya. Saya tadi juga belajar sirah loh dari Pak Razi, luar biasa. Memang Pak Razi itu suka bercerita. Saya tahu kisah-kisah tuh memang dari beliau lah. Betul. Jadi ini mungkin kalau kepada mereka yang tertarik ya Mas dengan apa yang kita bahas tadi, mungkin ada yang mau mengaktifasi 3 balik modal, mau join dengan keluarga kita di sini dan mau mungkin mendengarkan cerita-cerita sirah-sirah Pak Razi lagi gitu lah ya. Jadi di sini bukan cuma dapat untungnya, tapi dapat keluarganya, dapat manfaatnya juga. Boleh klik link di kolom komentar di chat kita ya Mas. Teman-teman Evapora, cek link yang di-share di kolom komentar. Nah, itu bisa diklik ya. Boleh diklik di kolom komentar untuk join our family. Langsung ikut keluarga besarnya Miss Aina. Iya, nanti Mas jangan lupa klik juga ya. Oh iya. Biar kita jadi keluarga juga Mas. Saya bisa 1 menit nggak? 1 menit. Boleh. Memetik satu hadis. Orang tua ya. Memetik satu hadis.
hadis pada Rasulullah lah ya. Dia mengatakan syurga dunia. Kadang-kadang kita lepas soalan sering kali kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Kita minta kebahagiaan hidup di dunia ini kan. Sebenarnya banyaklah, tapi ada 4 yang dikupas itu. Yang pertama adalah isteri yang solehah kata dia. Jadi kalau isteri yang menurut gitu, masya-Allah kan, kita senang dan bahagialah kita, benar kan? Tapi maksudnya dah kahwin ya? Dah. Dan nikah. Isteri begitulah ya. Alhamdulillah. Yang kedua bilang tetangga kita yang benar-benar yang baik lah. Sebab itu dalam Islam, dalam agama kita, sebelum kita pindah, kita cek siapa tetangga kita. Sama nggak dengan kita, bisa bantu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, rumah yang nyaman lah. Rumah yang nyaman kan. Didiami rumah yang nyaman. Yang keempat, mobil yang bagus lah, insyaAllah. Jadi kita yang pertama, yang kedua susah lah. Sebab isteri kan mas yang pilih kan. Tetangga yang cari, tapi yang kita empat insyaAllah kita memberi satu solusi bersama 3 balik modal ni insyaAllah ya, kita memberikan satu, mudah-mudahan membantu anda, membantu teman-teman sekalian mendapat kebahagiaan dunia insyaAllah, mudah-mudahan juga ke akhirat. Amin, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oh iya. Oke, teman-teman Evapora, biar makin seru dan teman-teman biar ngerasakan juga ya. Selain dari berkah, tadi kita belajar ilmu marketing, belajar sirah, dan dapat hadiah juga. Caranya dapat hadiah gimana? Caranya simple, teman-teman. Teman-teman cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibacakan oleh Miss Aina. Mau membacakan? Boleh. Oh, boleh. Ya. Boleh. Enak dong dapat hadiah dari Miss Aina. Oke, jadi ini mungkin pertanyaan kuis ini saja kita mau mengeratkan lagi silaturahmi ya. Karena dari tadi kita ngomong cuma kita aja, pengen juga mendapat insight dari teman-teman Evapora kita ya gitu ya. Oke. Oh iya, sebelum dibacakan betul. Saya sampaikan dulu aturannya. Jadi sebelum Miss Aina membacakan, saya bacakan dulu aturannya. Jadi peserta yang mau ikutan kuis ini cukup pencet raise hand. Bisa ya Mas Admin ya? Teman-teman bisa raise hand ya. Jadi langsung cepet-cepetan raise hand. Terus kita pilih, jawab deh pertanyaannya. Langsung dapat hadiahnya. Oke, silakan Miss Aina. Udah itu ya. Itu aja, simple. Kayak gitu aja. Oke. Soalan yang pertama. Ya. Sebutkan skema yang ada di program 3 balik modal. Nah tadi saya ada sebutin 2 tuh tadi. Kalau yang pada dengerin lah ya. Ada 2 skema di 3 balik modal. Oke. Ada yang resen? Ada yang mendengar? Culik. Langsung. Selingkus. Ada. Oke. Udah lanjut langsung ngomong gitu. Oke. Soalan yang kedua. Ini saya sebutin nama sendiri nih. Mau satu-satu aja? Oh, Iya satu-satu satu-satu itulah. Itu enggak yang jawaban dari. Ada yang jawab lewat chat ya? Iya yang jawab. Harus raise hand dong. Oke, yang raise hand boleh di unmute, boleh open cam juga. Kakak Nabila. Halo. Dari mana? Oh, dari Solo. Mau request lagu apa? Oh enggak ya. Radio banget ya. Oke. Silakan dijawab pertanyaannya Miss Aina. Disimak dengan sangat baik. Luar biasa. Itu pemenang kita yang pertama. Kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Silakan, Miss. Oke. Terima kasih, Kakak. Makasih Kak Nabila. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Saya merupakan salah satu orang di balik program 3 balik modal. Ya.
Dan saya menjabat, ini saya sebenarnya Menceritakan diri sendiri ya. Dan saya di sini menjabat, ini saya cuma baca loh guys. Ya. Ini bukan karena saya mau meninggikan diri enggak ya. Ini salahnya kreatif gitu. Jadi saya di sini menjabat sebagai Senior Manager DNM. Oke. Apakah kepanjangan dari DNM? Oke, apa kepanjangan dari DNM? Silakan Rezen. Nanti teman-teman yang menang jangan lupa tadi Mbak Nabila dari Solo share kontaknya ya ke panitia. Panitia kayak 17-an aja. Oke. Mas Ahmad Sukri, halo. Assalamualaikum. Dari mana Mas Ahmad? Oh, Solo juga. Ini banyak teman-teman dari Solo nih kayaknya nih. Apakah ini mensabotase acara kita malam ini? Oke, Mas, apa jawaban dari pertanyaan Miss Aina tadi? Kepanjangan dari DNM apa, Mas? Ya. Oke. Oke, ya. Kenapa bener semua gitu ya? Nggak ada yang salah-salah dulu gitu, terus langsung bener gitu ya? Iya. Susah pertanyaannya. Padahal pertanyaannya lumayan susah ya. Oke teman-teman, gimana cara nge-share kontaknya untuk ngirim hadiahnya? Teman-teman silakan follow Instagramnya DNM Mobile @DNM_mobile untuk klaim hadiahnya ya. Tinggal DM aja. Nanti di-share di chat juga biar gampang. Iya. DNM_mobile. Oke, 2 pertanyaan dan semuanya disamber. Pertanyaan kita terlalu mudah nih. Coba kita persulit pertanyaan ketiga ya. Iya. Saya mau lihat ini bener nggak mereka nonton dari awal sampai habis Oke, gitu ya. kita akan mempersulit hidup orang lain ya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa yang bisa nyanyiin nih? Karena saya sekarang mau dengar suara-suara teman-teman Evapora nih. Yang bisa nyanyiin jingle 3 balik modal. Ayo yang mau nyanyi. Yang bisa nyanyi. Ini bukan cuma jawab ini, harus berani malu ya. Ayo. Harus berani malu nih. Berani malu. Yang bisa nyanyiin jingle 3 Ada yang balik resen modal. nggak? Ada yang resen nggak? Yang udah masuk ke hatinya jingle kita tadi. Ada ya yang berani. Aduh nggak sabar nih mau ikut nyanyi nih. Nurholis. Wih ada. Assalamualaikum Mas Nurholis. Ini bukan dari Solo nih Mas. Garut. Ya. Mas Nurholis Garut dari Solo ya? Oh dari Garut. Kirain lagi di Solo. Gak di Solo juga kan? Mas Nurholis, tadi kan udah lihat videonya 3 balik modal, terus habis itu denger jinglenya 3 balik modal. Nah sekarang kita mau tes suaranya, audisi 3 balik modal idol nih ceritanya. Gimana? Oh iya. Balik modal, yeay! Miss. Keren. Luar biasa. Kok bisa ya teman-teman langsung nancep gitu ya. Aduh seneng banget sebenarnya ya. Oke Mas Nurholis, silakan follow IG-nya DNM_mobile, terus Japri, silakan dijaprikan nama, alamat untuk pengiriman hadiahnya. 3 pertanyaan, 3 tantangan udah disamber semua. Kenapa sih nggak ada yang gagal-gagal gitu ya? Ya kok gampang banget ya. Padahal ini udah susah loh nyanyi loh. Tadi udah kasih Dan masih susah bisa nih. dan masih bisa ternyata. Berani malu juga ya. Hebat nih teman-teman sahabat-sahabat Evapora nih. Oke, next Miss. Oke, next. Yang keempat. Nah, nomor 4 ini nomor kesukaan bapak saya nih. Karena dia lahirnya 4 April. 44 dia. Oh. Ya, favorite numbernya dia. Oke, soalan yang keempat.
Bagaimana cara untuk melakukan aktivasi 3 balik modal? Wah, ini susah. Kalau ini lumayan susah. Ini susah nih. Oke, raise hand. Yang mau jawab silakan raise hand. Gimana cara aktivasi 3 balik modal? Betul. Gimana caranya aktivasi 3 balik modal? Ada. Cepet Ada sekali yang ya. raise ya. Kakak Muhammad Arifin. Halo. Kak Muhammad Arifin, halo. Iya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Di mana? Di Solo? Di Purwokerto, Jawa Tengah, Puerto Rico. Oke. Oke, Mas. Cara melakukan aktivasi 3 balik modal gimana, Mas? Oke. Cara joinnya gimana, Mas? Harus membeli apakah atau harus Wah, keren. Iya. Bener-bener ya, Iya. Mas ya. Aku amazed banget ya, Mas. Ini Hebat udah 4 sekali. pertanyaan, kejawab semua dan bener semua. Iya, betul. Anda menyusahkan kita karena hadiah kita ludes semua. Makasih ya, Mas Arifin ya. Iya. Terima kasih, Mas. Follow. Oke. Jangan lupa ya follow DNM Mobile. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan yang paling susah karena pertanyaan terakhir nih. Oh iya, Oke. pamungkasnya gitu ya. Yang lastnya, closing. Oke. Setelah melakukan aktivasi Smart Plan 3 balik modal, bagaimana cara untuk mendapatkan bonus single universe senilai Rp600.000? Ya. Gimana cara untuk mendapatkan bonus single universe senilai Rp600.000 gitu? Oke, pertanyaannya udah jelas ya yang dibacakan oleh Miss Aina. Tadi kan pertanyaan nomor 4 kan aktivasinya gimana? Nah, terus udah aktivasi gimana cara dapetin yang 600.000 bonus itu? Deng, susah ini susah. Yang single universe tadi ya. Iya, yang single universe tadi. Gimana Ya. cara untuk dapat bonus 600.000? Ah iya. Wah, ini kayaknya lebih susah nih soalnya. Lebih susah, pasti berpikir keras nih. Berpikir. Udah ada. Ada juga ya? Arif juga nih namanya, Mas. Bukan. Arif itu orang pintar. Arif. Ya, yang Arif. Arif bijaksana ya. Nama panjangnya Arif bijaksana. Assalamualaikum Mbak Arif. Tes. Assalamualaikum Mas Arif. Apakah sudah di unmute? Oh, ya. Alhamdulillah. Iya, Mas Arif ada di kota mana? Solo. Solo lagi. Woi Malang, tetangga saya Mas. Malang Dimas. Oh di Malang Selatan. Oke, Mas Arif. Ya, pertanyaannya Miss Aina tadi. Setelah aktivasi, gimana caranya dapetin bonus single universe 600.000 tadi? Ya, jadi setelah gabung kemudian aktivasi, kita mengajak join 3 orang teman, sahabat atau saudara ke dalam jaringan. Hebat, betul sekali. Benar sekali, Mas. Ya, ludes semua. Kalau kayak gitu, kalau menurut Seneng saya ya? bukan soalannya yang gampang, kayaknya Ini bisnis kita yang mudah deh kayaknya. Betul ya. Dan memang teman-teman Evapora yang pinter-pinter sih kayaknya. Betul. Nyimak mulai dari awal, kita mulai tadi sampai yang terakhir kayaknya dilahap semua. Luar biasa ya, malam ini kita ludes semua. Hadiahnya ludes semua. Sebenarnya kita ya oke.
saya pengen ini ya, pengen mention lagi siapa tadi yang sudah menyabet semua hadiahnya. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama tadi dimenangkan oleh Mbak Nabila. Terus yang kedua ada Mas Ahmad Sukri. Ada juga Mas Nur Kholis tadi. Nomor 4 pertanyaannya tadi dijawab oleh Mas Muhammad Arifin. Dan terakhir dari Mas Arif. Nah biar nggak kelupaan, kelima pemenang tadi yang mendapat produk-produk terbaik dari Keiling yang benar-benar disukai oleh customer, itu teman-teman silakan langsung follow Instagramnya di NM Mobile, di NM_mobile. Nah terus Japri ini tadi yang menang saya. Langsung deh kita siapkan hadiahnya untuk dikirim ke tempat masing-masing. Tadi ada Solo 2, Puerto Rico, terus Malang, Garut. Ya, luar biasa. Oke, kita kasih kesempatan nggak sih ke teman-teman Evapora kalau pengen bertanya gitu? Bisa. Boleh ya? Boleh dong. Boleh ya, kita open question ya. Oke, teman-teman Evapora, boleh raise hand. Boleh raise hand yang ingin bertanya langsung kepada, mumpung ada Pak Razi, ada Miss Aina, ada Mas Dion, silakan tanya apa aja tentang multiverse marketing ini. Yuk, silakan raise hand, nanti kita invite. Ada yang bertanya? Ada ya? Oke, silakan. Oke, jadi di-invite dulu ke panelis. Sudah di-invite? Keren ya teman-teman Evapora, kita selalu mencari ilmu baru gitu ya. Iya. Selalu mau menambah Iya. ilmu. Tipikal teman-teman Evapora itu memang senang belajar. Emang cocok lah sama kita Mas. Oh, iya. Juga sama begitu. Ya betul. Di keluarganya DNM tadi katanya Miss Aina itu juga ada mentor gitu, Betul. disiapkan mentor, trainer. Jadi kalau teman-teman pengen belajar mendalami gimana sih cara presentasi gitu ya. Betul, kita bukan cuma ngajar cara berbisnis online, tapi cara Communication skill, public speaking, cara itu yang mahal bikin itu. poster juga kita bantu. Desain grafis gitu. Bisa, betul. Karena kan sekarang kan zaman digital gitu ya, Miss ya. Yes. Oke, ada lagi? Oke, yang pemenang tadi mau nanya boleh loh. Kalau mau nyanyi juga boleh loh Mas. Mau nyanyi lagi juga boleh. Satu album tadi cuma potongan ini ya. Nggak ada. Oke. Oke. Ya, nanti kalau teman-teman pengen lebih jelas, ingin mendapatkan apa sih tentang multiverse marketing, itu teman-teman bisa langsung ini ya, langsung in touch dengan Instagramnya di NM Mobile ya, di NM_mobile. Oke. Ini nggak terasa udah ini ya, kita diskusi asik sekali gitu sampai malam. Kita dengerin Siroh sudah, storytellingnya Pak Razi tadi sudah, terus mendengarkan konsep multiverse marketing dan DNM Mobile dari Miss Aina juga sudah, dan kita juga dapat ilmu insight dari Mas Dion tentang pinball marketing. Nah ini udah komplit gitu ya, udah komplit. Jadi yang saya tangkap di sini adalah memang multi level marketing, meskipun dia secara skema bisnis, skema marketing itu udah proven gitu sebenarnya, dari time to time itu sebenarnya udah proven. Tapi ternyata masih butuh beradaptasi dengan ekosistem digital. Nah, jadi kalau tadi saya sempat tanya ke Miss Aina, gimana caranya saya bisa lebih mudah ketemu dengan orang yang ingin saya rekrut,
prospeknya gimana, apakah harus ketemu dan lain-lain untuk menjelaskan itu. Ternyata di digital lebih mudah. Nah, ini transformasinya di situ. Ya. Multiverse marketing itu mengakomodir itu. Nah, saya pengen ini aja sih, minta closing statement dari sekarang gilirannya dari Miss Aina dulu, terus habis itu dari Mas Dion dan ditutup dengan Pak Razi. Oke. Miss Aina, silakan Miss Aina. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Mas ya, karena sudi menjemput kita ke dalam keluarganya Evapora. Terima kasih juga karena sudah menerima kita lah di sini. Dan saya mengalu-alukan tuh bahasa Indonesia nggak sih? Nggak tahu ya. Apa tuh? Mengalu-alukan. Saya mengajak with open hands, ya gitu ya kalau bahasa Inggris ya kan. Mengajak with open arms, open hands and open heart kepada mereka-mereka yang ingin memulai bisnis, yang ingin join keluarga kita juga supaya kita bisa memperluas keluarga kita ya. Gitu ya Mas ya. Jadi untuk Anda semua yang ingin tadi tambah ilmu pengetahuan tentang bisnis, ingin juga memperluas networking, ayo bergabung dengan kita di sini. Semoga kita bisa bermanfaat kepada orang luar di sana. Semoga kita juga bisa memberikan satu benefit bukan untuk diri kita sendiri aja, tapi untuk teman-teman dan keluarga kita di luar sana. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Miss. Plus dulu dong untuk Miss Aina. Next dari Mas Dion, guru kita. Teman sharing. Oke, para sobat Evapora, ini sebenarnya bukan pertama kali ya kalau buat saya berinteraksi dengan teman-teman. Sebagaimana yang saya kenal dari pengalaman sebelumnya ya, ikut di acara Evapora, sobat Evapora nih rajin gitu ya, terus mendengarkan aktif, bahkan kita biasanya malah sampai malam sampai begadang-begadang. Pernah sampai malam. Acara udah ditutup, masih ngobrol setelah acara ditutup malah gitu ya. Jadi semangatnya bagus dan terus semangat untuk terbuka terhadap wawasan baru gitu ya, sesuatu pembaharuan. Khususnya malam ini adalah suatu pembaharuan di mana kita mendengar istilah multiverse marketing gitu ya. Jadi seperti yang Pak Razi sampaikan tadi, jangan kita block our mindset gitu ya. Kita tetap selalu open, terlalu positive thinking gitu ya terhadap suatu pembaharuan, suatu inovasi, dan insya Allah itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya dalam bidang ilmu dan juga berbisnis. Oke, siap. Thank you Mas Dion sudah membagikan insight-nya pada malam hari ini. Sekarang Pak Razi silakan Pak Razi. Kayak macam ustaz pula saya. Tukang start. Saya bukan ustaz, saya cuma tukang start saja. Tukang bola. InsyaAllah lah, saya ingin memetik satu hadis lah ya. Satu hadis. Kurang lebih maksudnya beginilah ya. Di Gua Hira, Jibril berpesan kepada Rasulullah ya. Setiap umat manusia yang lahir di muka bumi ini telah dipersiapkan rezeki buat mereka. Ada rezeki-rezekinya. Tapi yang Jibril pesan Rasulullah yang dia bimbang adalah di umat kamu nanti dibilang ada orang yang tidak sabar menunggu rezeki itu hingga dia menjemput rezeki dengan cara yang tidak halal. Jadi teman-teman sekalian, ada satu kesempatan berbisnes insya-Allah. Kerana kita harus ingat pergi kepada hadis kursi yang mengatakan bahawa adalah kata Tuhan, aku adalah seperti mana persangka hamba-Ku. Yakin dan percaya insya-Allah. Dan percayalah bahawa dengan program-program yang telah kita lakukan ini, kita yakinlah bahawa kita akan sukses. Alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya rasa bangga banget lah. Bangga ya, terharu ya. Terharu. We really appreciate lah ya. Kerana satu kesempatan dapat bertemu di dalam satu ruangan yang cukup luar biasa di Evapora ini ya. Mudah-mudahan bisa undang lagi lah insyaAllah. Siap. Dan kepada yang mendengar celoteh, okey, faham ke celoteh? Yang celoteh saya itu, kalau yang bagus itu diterimalah itu daripada Allah SWT. Tapi yang tidak bagus tu saya seorang yang manusia biasa lah yang mempunyai banyak kelemahan, dibuang sajalah insyaAllah ya. Mudah-mudahan anda bisa berteman dengan saya bersama kita membangunkan insyaAllah ya negara Indonesia yang maju dan makmur. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Razi, Mas Dion dan Miss Aina.
Oke, teman-teman Evapora, itu tadi bahasan Evapora Talk malam hari ini. Itu malam yang luar biasa. Oke, sebelum kita tutup, kayaknya kita perlu foto bersama dulu ya. Foto bersama. Sahabat Evapora yang masih standby, silakan nyalakan kamera juga. Kita foto bareng-bareng. Bikin 3 balik modal, Mas? Oh iya, boleh posenya ya, posenya ya, iya karena tapi waktu yang sama ada cendera hati lah sebagai ingatan. Wih, itu fotonya Pak di zaman muda tuh Mas. Iya. Nggak berubah ya. Nggak berubah. Mungkin dari multiverse yang lain ini Pak Raji. Ini multiverse yang lainnya. Oke, aba-aba. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Miss Aina, Mas Dion, Pak Razi sudah bersedia menghadiri Evapora Talk edisi kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan untuk sahabat Evapora bisa menjadi amal jariah. Amin insyaallah. Oke, sahabat Evapora, karena waktu sudah mendekati pukul 10 ya di penghujung malam hari ini. Kita berdoa semoga ilmu yang kita terima benar-benar memberikan manfaat. Kita tutup sesi malam ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.